Bab 1141. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Cendong. Plus mematikan mengatur ulang. Pria parubaya itu menjerit dan sepatu bot kedua mengenainya. Meskipun dilempar oleh harimau timur laut, setelah berkat kuno, kekuatannya sangat besar dan akurat. Dia langsung mengenai Raja Dewa dan meledakkan bahunya di tempat menjadi kabut darah. Ah! Raja Dewa menjerit. Itu bukan hanya rasa sakit fisik, tetapi juga penghinaan spiritual. Setelah dihantam oleh dua sepatu, dia hampir terbunuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia adalah Raja Dewa. Jika dia terbunuh oleh dua sepatu bot, dia akan menjadi bahan tertawaan, dicatat dalam sejarah dan diejek oleh para evolusionis masa depan. Sebuah bayangan gelap muncul di belakangnya. Dia tidak melindunginya tadi. Makhluk itu tampak dingin dan menatap toples batu di depannya. Matanya tenang. Seluruh orang itu berdiri dalam kabut hitam. Mobil terbang di luar langit. Chu Feng minum begitu banyak sehingga dia mengambil tangannya untuk membongkar pegangan tangan yang dapat digerakkan di kereta perang dan menghancurkannya. Tiba-tiba, cahaya hitam meledak ke langit. Pada saat yang sama, Lao Gu diam-diam bekerja sama dan diam-diam menawarkan dua anting-anting. Yang keduanya ditemukan dari roh jahat besar untuk menyerang dan membunuh pria yang bersembunyi di dalam kabut hitam. Pria ini sangat kuat. Meskipun dia belum tiba, dia telah dipenuhi dengan energi yang membuat Raja Dewa gemetar. Raja Dewa yang dihantam oleh dua sepatu bot hanya dengan kepala dan lehernya menggigil. Bang! Sayangnya, makhluk-makhluk dalam kabut hitam itu begitu kuat sehingga dia menghalangi sandaran tangan kereta perang yang dilemparkan Chu Feng. Chu Feng dan yang lainnya menghela nafas kasihan dan gagal menghancurkannya seperti Raja Dewa. Namun, itu masih memiliki efek tertentu. Ketika makhluk-makhluk dalam kabut hitam menyentuh pegangan tangan, telapak tangannya mengembang, seperti es dan salju yang mencair dalam cairan besi. Dia menjabat tangannya dengan keras, tampak terkejut, melemparkan pegangan tangan ke kakinya, melihat ke bawah dan berkata, "Kereta perang siapa ini?" Kemudian dia mengangkat kepalanya dan matanya menunjukkan dua cahaya hitam aneh, yang berubah menjadi dua pusaran dan memenjarakan anting-anting yang dikorbankan oleh lelaki tua di depannya. Bang! Anting-anting itu menakjubkan, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, mengaduk gelombang energi yang menakjubkan di pusaran, hampir merobek pusaran itu. Namun, itu masih tetap diam, lalu jatuh dan mengenai pegangan kereta perang. Sosok dalam kabut hitam itu menunjukkan cahaya hitam yang mengerikan di pupilnya. Dia terkejut bahwa tingkat evolusi buronan di depan jauh darinya. Dia bahkan bisa bersaing dengan seni rahasianya. Agak menakutkan. Kereta perang siapa ini? Tidak ada efeknya. Hati Chu Feng hancur. Tidak, ini yang besar, dengan cara yang luar biasa. Aku belum memulihkan kekuatan prasejarahku dan aku tidak bisa bertarung dengan anting-anting. Anting-anting adalah benda mati. Meskipun luar biasa, tingkat evolusi pengguna tidak dapat didiskusikan dengan makhluk yang berdiri dalam bayangan saat ini, dan celahnya tidak dapat dilintasi. Ketika dia mendekat, tubuhnya yang besar, wajah tua dan mata yang aneh seperti iblis besar dalam kabut hitam, dan tubuhnya mengalir dengan simbol jalan. Dia bisa setinggi 10 kaki, ditutupi dengan sisik hitam, memancarkan kilau logam dingin, memancarkan aliran darah, mengancam dan menakutkan, dan mengguncang kehampaan. Ini adalah iblis tua yang tidak tahu siapa dia. Satu kaki ke ladang surga, yang dapat membunuh sekelompok Raja Dewa. Dia setengah langkah di surga di mata dunia. Napasnya terlalu keras. Dengan penampilannya, Raja Dewa dengan hanya kepalanya retak dan berdarah, dan kepala yang tersisa hampir pecah. Ini adalah hal yang sangat mengerikan. Daging Raja Dewa tidak dapat menahan tekanan makhluk yang marah itu. Guci batu bergetar hebat, dan tanah reinkarnasi bergolak. Jika bukan karena kedua zat ini, Chu Feng pasti akan terkejut hingga menjadi kabut darah karena napasnya. Untungnya, kaleng batu itu tertutup rapat oleh tutupnya. Itu seperti pintu masuk. Kupikir kau hanya akan memberiku banyak emas dan batu surgawi. Aku tidak menyangka ada toples misterius. Jangan bilang, itu hal yang ekstrim. Kalau begitu, kebangkitan leluhur akan menjadi gila. Ada cahaya yang menyala-nyala di matanya. Namun, kata-katanya dingin, dan napasnya mengerikan. Itu membuat ruang ini terfragmentasi, dan turbulensi kehampaan berdampak keras. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya ke depan. Lao Gu, semuanya terserah padamu. Apakah kekuatan dan pukulan punggungmu sudah siap? Teriak Chu Feng. Mao, jika aku bisa menggunakan caraku sebelumnya,
aku akan menamparnya sampai mati. Teriak lelaki tua itu, berkeringat dingin. Hancurkan, teriak harimau timur laut. Apalagi yang bisa kita lakukan sekarang? Makhluk mengerikan ini akan menangkap toples batu itu. Hampir saja menangkap kura-kura dalam toples. Mati, Chu Feng berteriak. Bunuh, Lao Gu juga berteriak. Saat membuka tutupnya, mereka bekerja sama untuk meledakkan kereta perang. Pada saat yang sama, mereka diam-diam menawarkan jepit rambut seputih salju dan menusuk makhluk-makhluk di kabut hitam. Ledakan, tempat ini meledak. Baunya sangat menyengat. Setelah kereta perang terbang keluar, ia bertabrakan dengan telapak tangan. Akibatnya, ia terhalang. Namun, saat cahaya gelap bergerak, tangan itu juga terkorosi. Tianzun setengah langkah berseru, energi yang bukan milik matahari adalah roh jahat. Dengan raungan rendah, aturan dan simbol perintah yang dikorbankannya runtuh, dan darahnya mengalir sekuat telapak tangannya. Sayangnya, kereta perang itu jatuh ke tanah dan gagal membunuhnya. Pada saat yang sama, jepit rambut seputih salju itu juga mendarat dan ditekan oleh hukum tarikannya. Pada saat kritis, Chu Feng menghalangi liontin itu dari leher roh jahat besar di luar toples batu, memancarkan cahaya redup untuk menghalangi dampak napas. Hehe, bocah uang receh, terima kasih. Itu semua adalah hal yang baik. Mereka secara tak terduga membuatku bertemu dengan kesempatan besar ini. Banbu Tianzun tersenyum, dan dia secara alami melihat bahwa tidak ada satupun dari benda-benda yang dilemparkan dari toples batu itu yang biasa, dan semuanya mengerikan. Jika Anda memberikannya kepada orang yang tepat, itu tidak terbayangkan dan mematikannya mengejutkan. Namun, dia tidak langsung melakukannya kali ini. Dia selalu merasa bahwa toples batu itu aneh dan ada benda-benda berbahaya di dalamnya. Setidaknya dia baru saja terluka. Namun, dia tidak berhenti untuk waktu yang lama dan diam-diam mengoperasikan cara terkuatnya. Perintah itu seperti rantai besi bercahaya yang memanjang dan terjalin, membungkus toples batu sepenuhnya. Dia akan memblokir tempat ini dan menekan kaleng batu. Pria ini sangat berhati-hati. Dia selalu berpikir bahwa toples batu itu terlalu menakjubkan, dan benda-benda yang dimuntahkan dari dalam terlalu luar biasa, yang membuatnya merasa sedikit berdebar-debar. Karena itu, dia tidak gegabah. Demi keselamatan, dia siap untuk memurnikannya secara perlahan. Orang tua itu cemas. Hal paling menakjubkan yang mereka ambil dari roh jahat besar adalah liontin yang tergantung dari rantai yang terbuat dari logam induk gelap. Itu adalah segel hitam kecil. Sekarang tergantung di pintu keluar kaleng batu. Lao Gu sedang menunggu tangan besar mendekat dan siap mencari kesempatan untuk mendesak segel. Akibatnya, pihak lain tidak mendekat dengan mudah, tetapi menutupi toples. Dengan hukum dan menyegel mereka di sini, Banbu Tianzun sangat kuat, tetapi sangat hati-hati. Gu Tua menghela nafas. Dia merasa buruk dan beruntung. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melancarkan pukulan terkuat. Segel kecil berukuran 1 inci persegi, hitam dan menakutkan, bukanlah sesuatu di dunia kita. Apakah ini kartu truf pamungkas yang kau andalkan? Oh, aku tertawa dan akan menjadi milikku. Setengah langkah, guru surgawi menjadi tenang. Dia memblokir kekosongan dan membungkus toples batu dengan rantai dewa ketertiban. Dia benar-benar tenang. Orang tua itu bertanya, "Teman Tao, kau tidak cukup baik. Organisasimu selalu memiliki reputasi yang baik. Mengapa kau ingin mencuci pembeli seperti perampok hari ini?" Waktu telah berubah, dan beberapa aturan secara alami perlu diubah. Membunuhmu tidak hanya bisa mendapatkan lebih banyak Tianjinsi, tetapi juga mendapatkan kembali sup mengpo yang dijual kepadamu. Mengapa tidak? Banbu Tianzun berbicara dengan lemah. Hatimu terlalu gelap dan beracun. Lao Gu marah. Itu tidak cukup kejam. Bagaimana organisasi kita bisa bertahan dari prasejarah? Setengah langkah Tianzun tersenyum dan berdiri di kabut hitam dengan mata dingin. Itu tidak tahu malu dan kejam. Kamu masih menganggapnya biasa saja. Apakah hati nuranimu telah dimakan anjing? Teriak harimau timur laut. Mereka dan Chu Feng sama-sama memiliki amarah di hati mereka. Tempat berlindung yang dijanjikan oleh pihak lain belum terwujud, dan mereka masih ingin membunuh orang dan mencuri barang. Itu benar-benar penuh kebencian. Oh, bagaimana kamu bisa cemas dan marah? Tidak dapat mengubah fakta ini. Kami hanya tidak menepati janji kami. Apa yang dapat kamu lakukan? Banbu Tianzun tersenyum dingin dan berkata, "Aku hanya ingin membunuh wujud dan Tuhanmu dan merebut benda-benda surgawi dan ciptaanmu."
Kamu bisa pergi. Dia mulai menawarkan hukum untuk memurnikan guci batu dan liontin di mulut guci batu. Aku hanya menyalahkanmu karena kekuatanmu yang rendah. Kamu juga ingin menguasai hal-hal alami yang langka. Kamu bisa berubah menjadi kotoran. Dia memuntahkan sepotong cahaya untuk perlahan-lahan memurnikan guci batu. Harus dikatakan bahwa teror liontin dan misteri kaleng batu bukanlah barang yang dapat disempurnakan pada saat pertama. Chu Feng tidak bergantung pada kecelakaan itu. Ketika pihak lain memutuskan untuk menyempurnakannya, dia meluncurkannya terlebih dahulu. Tanah reinkarnasi bersinar, dengan tombak kayu dimasukkan ke dalamnya. Pada saat ini, vitalitas sedang melonjak, dan energi yang tidak dapat dijelaskan menyebar keluar. Sudah berakhir, harimau Amur itu menyeramkan. Kaisar telah menembak. Sebagian besar dari mereka akan berubah menjadi massa nanah dan darah pada saat pertama. Orang tua itu meraung dan mengguncang liontin itu. Dia bersinar dan bekerja keras di sini. Bunuh. Chu Feng menegur dan menggunakan cara terakhirnya untuk mengorbankan tombak kayu itu. Dalam proses reinkarnasi, tombak itu melonjak keluar. Puff! Tombak kayu kecil dengan sumpit panjang, seperti kilat, menerobos kandang perintah Tianzun setengah langkah, dan menerobos sosok itu dalam kabut hitam. Ah! Bayangan gelap itu menjerit, tubuhnya bergetar, dan darahnya tiba-tiba berubah menjadi hitam, yaitu, cahaya jiwanya menjadi gelap gulita seperti tinta dalam sekejap. Dia gemetar dan takut, dan merasa bahwa dia ditelan, ditenggelamkan, dan dicekik oleh kegelapan. Organisasi yang menjual kompor waktu, hati orang-orang kuat lainnya merasakan, Huo mendongak dan menatap area koordinat tertentu di dunia. Ada juga orang-orang kuat di keluarga Mo yang merasakan ketidaknormalan antara langit dan bumi di luar air terjun Tongtian. Pada saat yang sama, di urat leluhur bawah tanah, roh jahat yang agung telah duduk. Kegelapan melonjak, seperti dunia yang mengerikan datang, dan memenjarakan dewa setengah langkah itu. Ah, dewa, lebih dari setengah langkah Tianzun berteriak, dan Laogu dan harimau timur laut berteriak. Mereka merasa sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka. Tombak kayu kecil dengan sumpit panjang memiliki kekuatan yang begitu besar. Laogu terkejut, sementara harimau timur laut memiliki mata lurus dan tidak bisa menahan kejang. Benda tua apa ini? Ini membuat Master Surgawi setengah langkah berdarah. Chu Feng sendiri mengalami palpitasi. Meskipun dia memiliki harapan besar untuk itu di lubuk hatinya, dia masih terkejut dan langsung membunuh iblis besar di kabut hitam. Itu sangat menakjubkan. Secara alami, dia tahu bahwa tombak hitam itu bukanlah benda fana, karena selama pemilihan, ada beberapa butir tanah reinkarnasi di jari-jarinya, yang panas dan berbunyi. Pada saat itu, dia mengerti bahwa itu luar biasa. Tombak sederhana ini diambil dari tumpukan benda di tangan seorang wanita parubaya yang menjual kompor waktu. Pada saat itu, banyak orang tertawa. Hanya Chu Feng yang tahu bahwa dia telah membuat tawaran yang bagus. Satu hal ini sendiri lebih baik daripada semua hal di kios itu kecuali kompor waktu. Dia melakukan percobaan di air terjun Tongtian dan awalnya mengetahui bahwa benda ini dapat diaktifkan dan memiliki kekuatan yang tidak terduga. Tetapi dia tidak berani mengorbankannya dalam skala besar saat itu. Sekarang, dia mengaktifkan tombak kayu pada saat kritis, dan efeknya melebihi harapan. Ah! Dalam kabut hitam, makhluk setinggi 10 kaki itu meraung dan berguling. Dia merasa bahwa akhir hari akan segera tiba, sisiknya rontok, simbol jalan dalam darahnya runtuh dan redup, dan energinya berkurang tajam. Cahaya jiwanya mulai menjadi hitam dan menakutkan, larut dan menghilang, dan dia tampak jatuh ke jurang hitam tak terbatas untuk bergerak menuju akhir hidupnya. Bagaimana mungkin, dia tidak percaya bahwa mangsa di matanya, pria kecil yang lemah dan rendah hati, ingin membunuhnya. Sementara dia takut, dia marah dan tidak mau. Haruskah hidup berlalu begitu bersih? Dia meraung dan menjadi gila, mencoba membunuh anjing tujiwa di dalam toples batu. Namun, dia mendapati bahwa kegilaannya tidak berguna. Energinya anjlok, dan pecahan jalan yang terkandung dalam darahnya menghilang dan runtuh. Pada saat ini, Laogu berusaha sekuat tenaga untuk mendesak segel hitam kecil itu agar bersinar dan menghalangi mulut kaleng batu karena takut pihak lain akan melawan sebelum dia mati. Mundur, kabur, teriak lelaki tua itu, dia juga akan menjadi gila. Menghadapi saat-saat sekarat dari seorang Master Surgawi setengah langkah, dia merasakan jiwanya gemetar, karena begitu makhluk itu kecewa, bahkan ketika akan mati,
kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Aku tidak bisa melarikan diri. Kandang aturan yang dia pasang belum hancur sepenuhnya. Harimau timur laut berteriak, dan wajahnya menjadi pucat. Mereka masih tidak tahu seberapa buruk situasi iblis tua itu telah memburuk, dan buah Tao runtuh. Harimau Amur itu gemetar dan ingin memanggil tutup toples batu untuk menutup toples itu, tetapi tutupnya tersangkut oleh aturan di luar dan sutra gandum itu tidak bergerak. Lao Gu, apakah kamu ingin memakai rok panjang ini? Chu Feng tidak panik. Dia melemparkan rok panjang dengan bintang-bintang yang bersinar dan bintang-bintang di mulut toples batu untuk pertahanan. Aku, wajah lelaki tua itu kaku dan sedikit hijau. Ini benar-benar, haruskah dia berbicara? Sudah berapa lama sejak dia dipaksa memakai rok roh jahat? Ledakan, ketika dia ragu-ragu, Ban Bu Tianzun menjadi gila dan kesakitan. Dia gemetar hebat, dan tiba-tiba kabut hitam menjulang tinggi. Aku memakainya, Lao Gu, tidak tahu malu. Bahkan jika dia bersembunyi di peti mati Tianjinsi, dia takut dan merasa tidak aman. Dia dengan cepat bersembunyi di balik roknya untuk pertahanan. Adapun Harimau Amur, itu ditarik oleh Chu Feng dan bersembunyi di bawah tanah reinkarnasi bersama-sama. Gila, begitu Lao Gu menepuk wajahnya, dia juga tenggelam dan memasuki tanah reinkarnasi. Dia melupakan jiwa dan daging ini. Di bawah lampu itu, warnanya hitam pekat. Sebenarnya, mereka terlalu khawatir. Bahkan serangan balik Tianzun yang sekarat pun tidak berguna. Itu sama sekali tidak memengaruhi toples batu itu. Ah, tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Buah tauku, darah surgawi yang telah kuolah sepanjang hidupku, meredup, rune-rune menghilang, darah surgawi terkelupas, dan tulang Tao juga hancur. Keberadaan yang kuat yang berguling-guling dalam kabut hitam itu sangat menyakitkan. Darahnya menghitam, apa yang disebut fondasi yang kuat dan jejak-jejak jalan itu terhapus dan menghilang terlalu cepat. Dan cahaya jiwanya juga mengalami pembusukan yang hebat, dan kekuatan spiritualnya yang kuat menghilang dalam cahaya gelap. Itu seperti dunia gelap yang datang, merampas darah dan tulangnya, menghancurkan posisi buah dan memotongnya menjadi manusia biasa. Puff, dia hancur, dagingnya berubah menjadi area besar darah kotor, hitam dan menakutkan, vitalitasnya yang kuat menghilang, bergerak menuju akhir pembusukan, dan dia berada di ambang kematian. Tidak, aku setengah langkah Tianzun. Bagaimana aku bisa mati di tangan beberapa serangga kecil? Aku diharapkan menjadi Tianzun sejati dalam kehidupan ini. Aku tidak mau. Dia meraung. Dia benar-benar menjadi gila. Makhluk yang bisa mencapai langkah ini dalam hidup mereka tidak tahu berapa banyak bahaya yang telah mereka alami. Evolusi makhluk pada level ini kasar, berbahaya, dan sangat sulit. Ini bukan hanya masalah bakat, tetapi juga keberuntungan bahwa dia bisa memiliki buah seperti itu, tetapi sangat menyedihkan untuk mati dengan menyedihkan hari ini. Apakah organisasi kita yang melanggar perjanjian prasejarah, sering membunuh orang dan barang sejak zaman dahulu, dan melakukan terlalu banyak hal yang merugikan? Apakah ini pembalasan? Tidak, saya tidak berdamai. Saya hanya seorang pelaksana dan orang kuat tingkat tinggi. Mengapa tidak pergi ke mereka? Asteris kematian seperti ini berbeda dari yang lain. Setelah ditusuk oleh tombak hitam kecil, kehidupan akan hilang. Dalam proses pembusukan, kita juga mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tidak mungkin. Apa yang kulihat? Aku seperti berada jauh di dalam dunia yang gelap. Aku sedang dipisahkan. Ah, apa itu? Iblis, Shuro, material aneh. Dia mulai berbicara omong kosong. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia seperti melihat sesuatu. Dia berjuang mati-matian. Sayangnya, dalam suara Bo, dia benar-benar meledak, dan cahaya tubuh dan jiwa tidak ada lagi. Dia mati total, dan tidak mungkin untuk bereinkarnasi. Hanya sedikit darah hitam kotor yang tersisa di dekatnya, tetapi telah lama kehilangan aktivitas hidupnya, yang tampaknya telah menjadi sumber polusi. Setelah beberapa saat, Lao Gu dan Harimau Amur maju ke depan. Mereka secara alami merasakan semua ini, dan rambut mereka berdiri. Bagaimana situasinya? Bahkan Chu Feng sangat mengagumkan. 1,5 langkah Tianzun dicekik olehnya. Tombak kayu hitam kecil itu panjangnya hanya sepanjang sumpit. Ia tergantung diam-diam di kehampaan dan tak bergerak. Ia begitu jahat dan mengerikan. Tak jauh dari sana, Raja Dewa telah mati, dan kepala yang tersisa memercikkan setengah langkah darah gelap sebelum kematian penguasa surgawi, mengakibatkan hancurnya wujud dan jiwanya. Sebenarnya,
Jika ia tidak dipenjara di sini oleh hukum sebelumnya dari Ban Butianzun, ia pasti berharap dapat melarikan diri. Dengan suara mendengung, Chu Feng akhirnya berhasil menembus kurungan hukum dan menyingkirkannya. Sebenarnya, dengan kematian tragis Ban Butianzun, hukum-hukum itu sendiri dengan cepat menghilang. Wus, Chu Feng mengambil kembali tombak kecil itu dengan sumpit dan meninggalkannya di dalam pot batu sebagai harta karun langka. Namun kemudian ia berteriak, karena baru saat itulah ia menemukan bahwa ada kekurangan tanah reinkarnasi, dan ada sepotong kecil abu di area itu, yang dibakar. Tidak banyak, tetapi Chu Feng tetap tidak dapat menahan diri untuk melolong ke langit. Inilah yang ingin ditemukan Li Heng. Tuhan tahu betapa besar kegunaannya. Sejauh ini, tidak ada yang tahu penggunaan tanah reinkarnasi yang benar. Akibatnya, tanah itu secara tidak sengaja terbuang oleh tombak kayu kecil. Dia patah hati. Aku tahu bahwa benda ini jahat dan aneh. Setan itu terlalu berlebihan. Sebenarnya, ia membutuhkan reinkarnasi untuk menyediakannya sebelum dapat dikorbankan dan memiliki sifat mematikan. Chu Feng marah. Namun, dia tidak punya pilihan. Baru saja dia dipaksa untuk melakukan langkah itu. Bahkan jika dia tahu bahwa dia perlu membakar tanah reinkarnasi, dia harus melakukan hal yang sama. Ambil sesuatu, ayo. Chu Feng memanggil harimau timur laut dan Lao Gu dan mengumpulkan kereta perang ke dalam tangki batu. Namun, ketika saya ingin mengambil artefak lainnya, saya menemukan bahwa mereka berlumuran darah hitam. Selain itu, ada benda lain yang tidak tahu di mana dan terbang terlalu jauh. Tidak, lari. Chu Feng meraung. Pergi. Lao Gu juga minum. Karena mereka semua merasakan pada saat pertama, seolah-olah kesulitan besar akan datang dan kehidupan akan hancur. Astaga, Chu Feng mengendalikan guci batu, memecahkan kekosongan dan melarikan diri. Dalam perjalanan, dia mengatur medan transmisi lagi dan melarikan diri dengan tegas. Boom, langit pecah dan bumi menangis. Begitu mereka pergi, beberapa orang kuat dari organisasi itu terbunuh. Pada saat yang sama, keluarga Mo juga tiba dan menemukan darah sisa hitam di sini dan merasakan benda-benda khusus, seperti anting-anting. Pada saat yang sama, denyut bumi meledak, roh jahat besar bangkit kembali, bergegas keluar dari permukaan, membunuh ke arah ini dan datang ke sini. Fluktuasi energi ini mengerikan. Urat bumi runtuh, mengalir melalui permukaan bumi, dan bebatuan menembus udara. Langit setinggi ratusan ribu meter dipenuhi asap dan batu-batu besar. Terjadi ledakan besar di tanah, dan sesosok tubuh bangkit. Dialah yang menyebabkan semua ini. Ini hanyalah akibat setelahnya. Sesuatu yang lebih mengerikan terjadi di dekat wanita itu. Kekosongan meledak, dan retakan hitam mulai menyebar dan melesat ke langit. Dia melintasi langit, dan kekosongan itu runtuh. Adapun bumi, ia tenggelam dan jatuh dengan tajam. Untuk sementara waktu, magma melonjak, dan gelombang merah menghantam langit, yang telah mengalahkan awan, dan tanah menjadi merah. Pada saat yang sama, angin kencang menyapu magma, menuangkan cairan merah kemana-mana di dunia. Kemudian, kilat dan guntur jatuh dari langit dan bertabrakan dengan lautan magma di tanah dan bubur merah berguling ke udara. Cahaya melonjak dan ledakan besar yang merobek gendang telinga orang-orang datang dan pergi satu demi satu. Antara langit dan bumi, bagaikan kiamat. Roh jahat itu telanjang. Ia berjalan di udara. Inilah pemandangan di sepanjang jalan. Dalam proses ini, ia telah menyesuaikan keadaannya, yang masih jauh dari puncaknya, sehingga menghasilkan pemandangan yang mengerikan seperti kepunahan, seolah-olah banjir dan kelaparan muncul lagi. Kotoran. Tiba-tiba, ia jatuh ke lautan magma merah. Keadaannya tidak begitu baik. Gas hitam dan cahaya hitam muncul di tubuhnya yang seputih salju seperti batu giok. Memasuki dunia ini, ia telah beradaptasi dan berjuang. Ia harus menghadapi penindasan seluruh dunia dan membunuh. Perampokan maut belum sepenuhnya bertahan. Pecahan-pecahan jalan di tubuhnya berbenturan dengan dunia. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk berubah, ia masih dalam masa transisi. Dengan dengungan dingin, ia bangkit lagi dari lautan magma, cahaya hitamnya terkumpul, dan kulitnya kembali seputih batu giok lanolin. Namun, dalam keadaannya sendiri, hanya ada sedikit pakaian yang tersisa padanya. Wajahnya jelek, ia pembunuh dan merobek langit selama penerbangan. Di depan, keluarga Mo asli meletakkan ladang besar, tetapi dengan semangat pembunuhnya, semuanya runtuh, dan apa yang disebut magnet dewa yang diukir dengan simbol jalan meledak dan berubah menjadi bubuk.
Dia seperti abadi sejati, maha kuasa, sepanjang jalan. Dalam dentang, beberapa baju besi muncul di tubuhnya yang seputih salju, menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan wajahnya ditutupi oleh helm perak, hanya menyisakan sepasang pupil. Tidak ada keraguan bahwa fluktuasi kuat di sini luar biasa. Daerah tempat air terjun Tongtian berada terlalu istimewa, di mana kabutnya menyebar, yang secara serius mengurangi persepsi semua orang. Jika tidak, Sifu, Hao Yuan, Heng Tuo dan yang lainnya pasti akan ada di novel ini telah diterjemahkan oleh WWW. Novel Hal, Komini adalah setengah langkah dari guru surgawi. Itu hanya tamparan. Apa yang bergerak ke medan guru surgawi, apa yang memiliki darah surga dan tulang Tao, semuanya membusuk, dipukuli dan meledak, dan mati total. Begitu roh jahat besar itu bergerak, daerah itu panik. Orang-orang dari keluarga Mo terkejut dan menyeramkan. Mereka berteriak. Beberapa orang bergerak dengan berani dan tanpa rasa takut, dan beberapa orang tidak pergi ke bawah tanah dan ingin melarikan diri. Itu hanya dengungan dingin. Setiap orang yang bergerak membeku, atau dipenjara di lapisan tanah, atau dipenjara di udara. Waktu tampaknya mandek dan berhenti. Pada saat berikutnya, orang-orang ini membusuk tanpa suara, kabut darah mengambang, dan bau menyengat yang pekat. Semua orang yang tidak bergerak terdiam. Itu mengerikan. Semua yang mati adalah dewa. Ada Raja Dewa, ditambah dengan dewa setengah langkah, wajah keluarga Mo berwarna hijau, dan kemudian berubah menjadi putih tanpa darah. Hari ini, mereka menanam, sangat teliti, mereka berasal dari orang barbar yang berbeda, seberapa kuat dan menakutkan. Namun pihak lain tidak takut. Dia mengambil tangan yang begitu mendominasi untuk memotong wajah Mo dan tidak takut dengan latar belakang Mo yang kuat. Para barbar alien, pendiri klan, memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam dan keberuntungan. Tingkat evolusi mereka sendiri sangat menakutkan dan menakutkan matahari. Siapa yang berani memprovokasi dengan mudah dan siapa yang berani membuat musuh sesuka hati. Anggota, keluarga Mo lainnya tidak berani bergerak. Tidak jauh dari sana, orang-orang dari organisasi Sitian semuanya berdiri dengan rambut dingin, dan mereka tidak berani bergerak. Mereka semua ketakutan. Banyak ahli datang kepada mereka, tetapi mereka tidak lebih baik dari keluarga Mo. Prestasi tertinggi adalah wanita tua berjubah perak, Ban Bu Tianxun. Tubuhnya kaku. Pada saat ini, setiap orang memiliki perasaan bahwa mereka seperti manusia, ditatap oleh para dewa dan iblis, dan bentuk serta roh akan runtuh. Kesenjangan level terlalu besar. Seorang wanita di kehampaan, roh jahat yang hebat, mengenakan baju besi perak di tubuhnya yang sempurna, dengan lekuk tubuh yang bergelombang dan kecantikan yang ramping. Dia memiliki topeng perak di wajahnya dan menoleh untuk menatap orang-orang dari organisasi Langit Barat. Raja Dewa dengan sepatu bot, seorang evolusionis tua di bidang atas, ketakutan dan gemetar. Dia telah menyadari bahwa semua masalah disebabkan oleh beberapa artefak. Dao Yu, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Dia menangis, gemetar karena takut tidak ada kesempatan untuk berbicara, mencoba menjelaskan kesalahpahaman. Dia dengan cepat mengangkat sepatu bot kulit kirin dengan cahaya gelap dan ingin memberikannya kepada wanita itu. Boom! Roh jahat arogan yang mulia melonjak keluar darinya dan menghantam Raja Dewa Tua yang absolut, membuatnya menjadi bubuk dalam sekejap, dan hanya sedikit kabut darah yang melayang keluar. Sepatu, benda yang sangat pribadi, disentuh oleh orang-orang, yang membuat roh jahat yang hebat itu tak tertahankan dan langsung melancarkan serangan yang ganas. Hancurkan, bunuh kedua, jiwa orang-orang dari organisasi Sitian gemetar. Mereka benar-benar tidak bisa hidup. Seberapa kuat wanita ini, mereka menghadapi krisis yang tak terbayangkan dan mengerikan. Yang terpenting, tidak ada gunanya bagi mereka untuk menjelaskannya. Kemudian, untuk pertama kalinya, mereka mengira bahwa darah hitam dan artefak khusus di tanah semuanya ditinggalkan oleh wanita itu setelah dia menembak. Wanita tua berjubah perak dari organisasi Sitian, setengah langkah Tianxun berhati dingin. Mengapa dia tidak takut? Ada anting-anting dan jepit rambut perak tergantung di atas telapak tangannya. Ini semua adalah jimat. Tubuhnya bergetar, jiwanya bergetar, dan dia berlutut. Untuk hidup, dia tidak takut malu dan bersikap rendah hati. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba berkembang. Itu adalah Dharma Surgawi emas, yang terbentang dengan kecepatan tinggi dan mengeluarkan energi yang sangat kuat, membungkusnya terbang dan bersembunyi. Karena dia tidak menaruh harapannya pada pengampunan pihak lain.
Berlutut hanyalah kesabaran sementara dan melumpuhkan pihak lain. Dia ingin melarikan diri dengan cara menyelamatkan nyawa yang diberikan kepadanya oleh organisasi. Adapun yang lain, anak buahnya, para dewa itu, hanya dengan 2 raja dewa, dia tidak bisa mengaturnya sebanyak itu. Selama dia bisa hidup, dia berhasil. Harus dikatakan bahwa ketetapan ilahi itu mengguncang bumi. Begitu muncul, itu membungkusnya dan merobek langit. Di ujung langit, itu terlalu cepat. Pada saat ini, waktu tampaknya terbalik. Dia akan menghilang. Namun, di kehampaan, telapak tangan putih tidak keluar dengan cepat, jadi diam-diam menekannya ke bawah, menyelidiki cahaya keemasan yang terang, dan menekan wanita tua di bawahnya. Puff! Wanita tua itu batuk darah di mulutnya, dan kemudian dia menemukan bahwa tujuan hukum itu adalah untuk menghancurkan potongan-potongan, lalu meledak, berubah menjadi pusaran energi, menyerap cahaya jiwanya di masa lalu, dan kemudian menggantungnya. Ah! Sitian memerintahkan wanita tua berjubah perak itu untuk berteriak, pendek dan bersemangat, sangat sedih, dan kemudian suara itu tiba-tiba berhenti. Itu hanya telapak tangan putih roh jahat besar itu menembus ujung langit. Dekrit emas itu hancur dan wanita tua itu meledak. Seorang master surgawi setengah langkah meninggal dengan menyedihkan, dan baik bentuk maupun rohnya mati. Semua orang terkejut bahwa dekrit itu ditulis oleh dewa dari organisasi surga barat, tetapi begitu hancur sehingga bahkan wanita tua itu tidak dapat melarikan diri, apalagi yang lain. Semua orang putus asa, roh jahat yang agung itu cantik dan memiliki temperamen yang baik di hari kerja, tetapi sekarang dia memiliki roh jahat di sudut mata dan alisnya. Tidak ada alasan lain, hanya karena dia hampir ditelanjangi menjadi Aries yang besar. Aku tidak bisa membayangkan hal semacam ini terjadi padanya. Siapa dia dan identitas macam apa dia? Dia awalnya tinggi di atas dunia, tetapi dia hampir berlari telanjang ketika dia pertama kali datang ke matahari. Hasil ini benar-benar tak tertahankan dan membuatnya menjadi pembunuh. Kelompok orang ini bersaing untuk mendapatkan perhiasannya, yang membuatnya merasa sangat tidak senonoh. Mereka bahkan bersaing untuk mendapatkan sepatu dan kaus kaki yang dikenakannya di kakinya yang seputih salju. Apalagi yang bisa kita ragu untuk membunuh. Dengan sedikit omelan, roh jahat besar itu melesat, dan semua jenis pecahan tahu di sekitarnya muncul, dan kemudian tiba-tiba berputar. Akibatnya, baik para dewa maupun raja dewa menghilang dan meledak dalam kehampaan. Makhluk-makhluk itu, bahkan raja dewa, seperti rumput liar, tidak dapat dicabut, dan dipanen dan dihancurkan dalam sekejap. Melihat ornamen di tanah, mata roh jahat besar itu cerah dan tidak pasti, dan mata yang indah itu berkilauan dengan 5 warna. Dia melambaikan tangan untuk menghancurkan semuanya dan merasa bahwa mereka telah dihujat. Semua ini telah menjadi kotoran. Tetapi dia berhenti lagi. Sebelum itu, dia akan menggunakan keterampilan sihir untuk menyelidiki di mana pencuri yang mencuri perhiasannya berada. Untuk sementara waktu, cahaya dan bayangan yang mengambang di tempat ini saling terkait. Itu semua adalah hal-hal yang terjadi belum lama ini. Ada perselisihan antara keluarga Mo dan organisasi Sitian, dan ada gambar-gambar perpecahan kehampaan sebelumnya. Tetapi tidak ada pencuri, tidak bisa kembali. Dia sangat terkejut. Ketika dia berada di urat bumi, dia pikir dia terinfeksi dengan terlalu banyak kekuatan kausal dan ditekan oleh dunia besar, jadi dia gagal untuk kembali untuk sementara waktu. Namun, setelah dia tiba di sini, dia menjadi jauh lebih kuat dan secara bertahap selamat dari erosi dunia, dan hasilnya masih sama. Apa yang terjadi? Dia terkejut bahwa pencuri kecil itu memiliki sesuatu yang sangat istimewa, alam. Dia langsung dalam suasana hati yang buruk. Pencuri itu merampoknya dari atas ke bawah, mengambil semua jenis aksesori, membuatnya telanjang dan memperlihatkan area yang luas seputih salju, dan akhirnya berhasil pergi. Bagaimana dia bisa berdamai? Anting-antingnya diambil, dan jepit rambut menjadi rampasan orang lain. Yang paling menyebalkan adalah dia kehilangan sepatu dan kaus kakinya. Betapa konyolnya ini, bagaimana dia bisa menerimanya? Bahkan jika kita menemukannya sekarang, kita tidak dapat mengubah apa yang terjadi. Dia menjalankan metode rahasia itu lagi. Sebuah tangan polos mengusap bagian tengah alisnya dan tiba-tiba menumpahkan setetes darah khusus yang bersinar ke langit, memantulkan seluruh dunia. Dia tidak ragu untuk mendesak esensi darah terkuatnya untuk menemukan pencuri itu. Lao Gu, kamu berkata, bagaimana jika kita ditangkap oleh roh jahat yang hebat? Jauh di sana,
Chu Feng bertanya pada lautan debu kuno dengan hati yang bersalah. Apa lagi yang bisa aku lakukan? Aku berjanji untuk dibunuh, kata Lao Gu. Mulut Chu Feng mengeras dan berkata, jangan katakan kata-kata yang tidak menyenangkan seperti itu. Jika aku tertangkap, aku akan mengembalikan barang-barang ini padanya. Ini masalah besar untuk mengganti beberapa pakaiannya. Kakak, kalau begitu, kamu tidak akan dibunuh olehnya. Harimau Timur Laut mengangguk. Atau kamu memiliki pandangan jauh ke depan, jauh lebih baik daripada Lao Gu. Chu Feng menepuk bahunya, seolah-olah untuk mendapatkan kenyamanan psikologis dan menghela napas. Harimau Timur Laut sekarang memiliki bibir merah dan gigi putih. Dia tampak seperti pemuda yang tampan. Dia adalah tipikal wajah putih kecil. Dia berkata dengan senyum kering, kakak, meskipun kamu tidak akan dibunuh, itu akan lebih buruk. Orang tua itu mencibir, memang benar kamu tidak bisa mati, tetapi hidup lebih baik daripada mati. Jangan menyombongkan diri, kalian berdua. Jika aku tertangkap, apakah kalian berdua kaki tangan dan bajingan akan menjadi lebih baik? Mungkin 10 kali lebih buruk dari kulari. Chu Feng melarikan diri lagi dan lagi. Dia menggunakan medan transmisi yang besar berkali-kali. Dia telah meninggalkan daerah tempat air terjun Peritongtian berada, dan setiap kali dia pergi di jalan, magnet suci di belakangnya akan terbakar sendiri, menghancurkannya sepenuhnya, tidak meninggalkan petunjuk. Dia harus melarikan diri. Meskipun dia tidak melihat kebangkitan lengkap dari roh jahat besar dengan matanya sendiri, dia dapat membayangkan bahwa vitalitas ulet makhluk ini sangat mengerikan. Begitu dia mengejar, dia akan mati dengan menyedihkan bahkan jika dia memiliki 9 nyawa. Kamu seharusnya tidak, kamu seharusnya tidak. Kamu seharusnya tidak dengan santai membalikkan barang-barang orang mati. Itu benar-benar topeng yang ganas. Harimau Timur Laut muda yang anggun dan cantik itu mendesah. Dia merasa bahwa jika dia tertangkap, dia dan Lao Gu akan sengsara. Seperti yang dikatakan Chu Feng, mereka adalah belalang di jalur yang sama, tidak dapat berlari, dan akan berakhir. Senang memiliki dada yang besar. Jika kamu dapat menangkapku, larilah. Chu Feng menolak. Selama penerbangan, saat melintasi kehampaan, Chu Feng menutupi mereka bertiga dengan tanah reinkarnasi. Itu dibungkus seperti zonzi, jadi dia tidak percaya pada kejahatan. Ketika guci batu dan tanah reinkarnasi dipisahkan dari surga, roh jahat besar itu masih bisa menemukannya. Dalam hal ini, jika dia tertangkap, dia akan mengakui nasibnya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas nasib buruknya. Di tempat kejadian, darah di alis roh jahat besar itu menyilaukan, kecemerlangan menerangi kehampaan, dan langit menjadi transparan, seolah-olah waktu dan ruang telah sepenuhnya kehilangan misteri, untuk mencerminkan masa depan kuno dan modern. Ini adalah sihir tertinggi. Dia bersumpah untuk menemukan pencuri itu dan menggunakan metode ini untuk menjungkirbalikkan dunia dan menyinari masa lalu. Namun, setengah jam kemudian, darah berwarna di tengah alisnya berkilauan dan tembus pandang, dan semuanya mulai terbakar, masih tidak dapat membalikkan waktu dan ruang. Sebaliknya, ada kabut yang kacau di area ini, semua jenis situasi menjadi kabur, dan akar pencuri itu tidak dapat ditemukan. Hingga menit terakhir, esensi darah spesial itu meledak dan terbakar habis. Ada gambaran samar, yang mencerminkan sosok remaja yang samar-samar. Aku bisa melihat tubuh aslinya samar-samar, tetapi itu tidak berguna. Aku hanya bisa berhenti di sini dan tidak bisa terus mengejarnya. Roh jahat besar itu sedikit mengguncang tubuhnya dan mundur beberapa langkah. Wajahnya sangat cantik dan putih. Dia menghabiskan setetes esensi darah spesial tanpa efek. Bahkan jika dia sedang dalam keadaan surut dan sangat lemah, itu lebih dari itu. Dia tinggi dan mengabaikan kekuatan. Dia gagal menemukan pencuri. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Hal terpenting, harta karun kuno. Dia benar-benar yakin bahwa pihak lain memiliki barang antik khusus, kalau tidak, tidak akan seperti ini. Itu pasti jatuh ke telapak tangannya dan tidak bisa lepas. Itu mengejutkan. Saya bertemu dengan pencuri yang memalukan dan menguasai harta karun di bawah sinar matahari. Jelas, saya memiliki beberapa latar belakang. Apakah itu akan menjadi anak inti dari beberapa ortodoksi terkuat? Dia menebak. Tidak, bagaimana mungkin keluarga seperti itu memberikan harta karun pendidikan kota yang berharga kepada murid-murid muda? Itu hanya permainan anak-anak. Yah, mungkin orang-orang yang bereinkarnasi, evolusionis yang berakar. Dalam sekejap,
dia memikirkan banyak makhluk prasejarah yang telah berevolusi ke tingkat ekstrim di zaman kuno yang jian. Akhirnya, umur panjangnya habis, bereinkarnasi dan muncul kembali di dunia, dan menggali harta karun rahasianya di masa lalu. Dia memikirkan banyak ide. Dia yakin bahwa ini adalah seorang evolusionis dengan asal-usul yang hebat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia layak memiliki sesuatu yang tertinggi di bawah sinar matahari? Lagi pula, dia tidak tahu malu. Dia menambahkan bahwa itu pastilah seorang pria yang tidak bermoral. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia begitu menyebalkan dan penuh kebencian? Dia begitu rewel hingga dia marah karenanya. Sambil meraung, dia mengangkat tangannya dan mengambil anting-anting, jepit rambut seputih salju, dan sepasang sepatu bot perang di depannya. Dia ingin menghancurkannya dengan satu telapak tangan. Karena dia telah tercemar, mustahil untuk mengambilnya kembali. Dia tergila-gila pada kebersihan. Bahkan jika benda-benda ini luar biasa dan memiliki asal-usul yang hebat, dia tidak bisa lagi memakainya di tubuhnya. Namun, benda-benda ini tidak hancur oleh satu pukulan pun. Mereka terlalu kuat. Belum lagi yang lainnya, sepatu bot itu terbuat dari kulit kirin putih. Itu adalah bahan alami kelas 1 di dunia dan sangat mewah. Berapa banyak perusahaan di dunia yang bisa begitu mewah dan bersedia menggunakan sisa-sisa kirin putih untuk memurnikan sepatu dan kaos kaki. Benda-benda ini adalah bahan langka untuk memurnikan harta karun. Tidak ada yang akan menyia-nyiakan begitu banyak. Hah, dia mengerutkan kening dan mendesah pada dirinya sendiri bahwa dia terlalu lemah untuk menghancurkan anting-anting, jepit rambut, dan barang-barang lainnya. Secara relatif, sepatu bot itu mulai menyala dan terjadilah kebakaran. Ledakan. Pada akhirnya, roh jahat agung itu langsung menggunakan cara-cara khusus untuk menunjukkan sumber taunya sendiri, dan kemudian menyeret pecahan-pecahan aturan dunia untuk bertarung di satu tempat. Tiba-tiba, terjadilah konflik yang dahsyat, tabrakan tiba-tiba dan bumi berguncang. Klik. Pada saat ini, baik anting-anting atau jepit rambut, atau sepatu bot kulit kirin yang menyala, semuanya meledak dan dengan cepat hancur. Tatanan kedua dunia bertabrakan dan menghancurkan harta karun langka ini. Dalam cahaya yang menyilaukan, mereka berubah menjadi puing-puing dan tidak ada lagi. Roh jahat itu ragu-ragu sejenak, tidak tinggal lama, dan tidak mengejar keberadaan Chu Feng. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi dengan jejak samar. Dia tahu situasinya sendiri. Dia terlalu lemah dan jauh dari puncak. Dia bahkan tidak menyingkirkan kematian terakhir. Dia tidak bisa dimotivasi dan harus mengolah dirinya sendiri. Daerah terlarang, tujuannya adalah tempat seperti ini. Dia telah menerima informasi dan petunjuk dan tahu bahwa beberapa daerah adalah tempat terbaiknya untuk menyembuhkan. Setelah waktu yang lama, sekelompok orang meraung di sini, termasuk Buddha Batu, Hao Yuan dan Heng Tuo. Dengan indera Tuhan mereka yang kuat, mereka seharusnya merasakan kelainan langit dan bumi ini sejak lama. Ada makhluk kuat yang tidak dapat menyembunyikan fluktuasi yang disebabkan oleh mereka. Namun, air terjun Tongtian terlalu istimewa untuk mengisolasi persepsi mereka. Butuh waktu lama untuk merasakannya. Kaisar keluarga Mo menjadi gila. Bahkan jika tempat ini bobrok, seperti pemandangan akhir dunia, dengan pemadatan magma dan dampak turbulensi kekosongan, dia masih merasakan bahwa orang-orang dan kuda keluarganya telah mati. Setengah langkah jalan Kaisar mencair di sini dan abu menghilang. Anak-anak sah seperti Mo Lei dan Mo Feng telah meninggal. Akibatnya, mereka belum menangkap pembunuhnya. Raja Dewa dan Ban Butianzun telah jatuh lagi, yang tak tertahankan. Terlalu banyak menipu orang. Jika Anda tidak dapat menemukan Anda kali ini, tolong minta saya untuk melakukannya. Mata surgawi Mo dingin dan dalam, seperti bintang-bintang kosmik yang gelap. Apa? Sekelompok orang yang diorganisasi oleh Sitian meninggal di sini. Prinsip yang lebih kuat dari organisasi surga Barat muncul. Itu adalah Dewa Surgawi. Dekrit yang ditulis olehnya meninggalkan abu di sini, dan tidak ada yang lain. Siapa yang melakukan ini? Saat ini, belum lagi yang lain, Buddha Batu, yang tanpa ekspresi sepanjang tahun dan hanya memiliki sedikit kata-kata, tergerak dan wajahnya berubah drastis. Dia berjongkok dan mengambil sedikit bubuk. Heng Tuo juga tiba-tiba mengubah penampilannya dan berkata, ini adalah hal yang luar biasa. Terlalu kuat untuk digiling menjadi bubuk dengan teknik tertinggi. Jika para evolusionis legendaris itu tidak keluar, berapa banyak orang yang bisa melawannya? Jika para bijak tidak keluar, bagi kita, makhluk ini sudah cukup untuk menekan era ini.
Hao Yuan tampak sangat serius. Kata-kata semacam ini sudah cukup untuk membuat semua orang berubah warna. Semua orang yang datang adalah para ahli. Ada banyak ras. Pada saat ini, perwakilan dari semua kelompok etnis maju ke depan, mengamati dengan saksama, dan kemudian terkejut. Mereka merasakan dengan saksama bahwa masih ada sedikit napas energi yang kuat yang tersisa di dunia ini, yang membuat mereka semua gembira. Teknik menghancurkan artefak ini terlalu kuat, yang berada di luar kemampuan makhluk biasa. Samar-samar, aku juga merasakan bau roh jahat. Seorang selebriti membuat penilaian ini. Momen ini menyadarkan yang lain. Heng Tuo, orang kuat dari keluarga Heng, berkata, tidak, sesuatu yang besar telah terjadi. Mayat sisa roh jahat yang kita hancurkan bukanlah tuan utama, dan mungkin ada roh jahat yang datang. Kami perlu memberitahu kalian untuk naik dan meminta leluhur kami untuk keluar dari gunung. Orang-orang kami tidak bisa mati sia-sia. Master surgawi dari keluarga Mo dari keluarga gurun alien membuka mulutnya. Wajahnya biru dan jelek. Dia khawatir sekaligus marah. Bagaimanapun, organisasi kita tidak akan menyerah seperti ini. Orang-orang dari organisasi Sitian juga berbicara. Ketika roh jahat datang ke dunia, kita semua memiliki tanggung jawab. Kita harus berjuang bersama. Yang lain menggema. Segera setelah itu, ada fluktuasi energi yang hebat di area ini. Keluarga Mo memiliki kekuatan besar untuk mengemudi, dan bau teror menutupi ruang. Dia membuka matanya untuk melihat melalui sumber dan segalanya. Hari itu, tempat ini diblokir. Jauh di sana, Chu Feng tidak tahu berapa banyak negara bagian yang telah dia lewati. Baru saat itulah dia tenang. Dia merasa bahwa dia seharusnya aman. Kemudian, setelah menunggu sehari, dia pergi untuk menanyakan berita. Baru saat itulah dia tahu peristiwa besar apa yang telah terjadi di air terjun Tongtian. Itu adalah ledakan sarang. Roh jahat yang hebat, gadis hitam itu, sangat kejam. Dia bergumam bahwa dia membunuh sekelompok orang yang diorganisir oleh keluarga Mo dan Sitian, yang membuatnya gembira dan bahagia pada saat yang sama. Gadis hitam besar itu terlalu kuat. Jika dia tidak berakhir dengan baik, aku harap aku tidak akan bertemu dengannya lagi di masa depan. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Dalam jedi yang langka, roh jahat yang hebat itu tidak bisa menahan bersin. Dia menyimpulkan dan menghitung sedikit. Wajahnya tidak terlalu tampan. Seseorang sedang membicarakannya, mencurigai pencuri, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Mader, keluarga Mo tidak tahu malu. Mereka menginginkanku. Chu Feng tidak senang. Apa yang terjadi di air terjun Tongtian terungkap. Long Dayu dan Jidade berada di ambang badai dan menjadi buronan. Menjadi pengganggu itu baik, manfaatkan kekacauan dan ambil inisiatif. Kata Chu Feng dengan marah. Sebenarnya, dia mengincar keberuntungan orang lain dan ingin memanfaatkan api. Keluarga Mo berhasil keluar dari gunung. Dia pikir itu adalah kesempatan yang baik untuk menemukan mereka di tempat yang terpencil dan kosong. Pada hari yang sama, Chu Feng berhasil menjarah 3 industri keluarga Mo, yang semuanya adalah tambang harta karun langka. Setelah dia melewatinya, tidak ada rumput. Seseorang pernah melihat punggungnya yang kecil dan samar tahun itu. Long Dayu, dia pasti membalas dendam. Kita harus menangkapnya. Orang-orang di rumah marah besar. Siapa yang tahan? Faktanya, baru-baru ini, Long Dayu, yang menggali harta karun di hutan belantara dan siap untuk keluar dari gunung, sedang membuat keputusan. Sudah waktunya untuk pergi ke dunia, Shaolong keluar dari hutan belantara, saat menekan era ini. Long Dayu merasa puas. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menggali banyak tanah kuno dengan beberapa naga, memenangkan banyak keberuntungan, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia siap untuk keluar dari gunung untuk memurnikan hatinya di dunia manusia, dunia yang luas, dunia manusia yang tak terbatas. Aku Long Dayu ada di sini. Aku akan resmi debut mulai hari ini. Aku ingin merosot di dunia manusia yang bergulir ini. Menjadi dewa dan memurnikan hatiku. Dengan kedua tangannya di punggungnya, Long Dayu berdiri di atas gunung, memimpin beberapa naga muda dan melihat ke tembok kota di kejauhan. Awalnya dia ingin berteriak bahwa dia telah jatuh menjadi iblis, tetapi dia merasa bahwa dia telah kehilangan identitasnya dan itu tidak terlalu tepat. Ada beberapa naga perak dan naga hitam di sekelilingnya. Selama bertahun-tahun, mereka semua telah tumbuh dewasa. Sisik dan baju besi bersinar dan ki naga mengelilingi tubuh. Mereka semua sangat kuat. Setelah hanya beberapa tahun,
mereka telah mencapai posisi buah emas dan akan memasuki bidang Yaseng. Setelah mengikuti Long Dayu, mereka menggali semua jenis harta karun di hutan belantara dan tumbuh dengan cepat. Aku akan menjelajahi jalannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, aku telah meninggalkan dunia yang penuh warna ini selama bertahun-tahun. Jalan Long Dayu. Sebenarnya, alasan utamanya adalah karena naga-naga ini terlalu mencolok jika bersama-sama. Bahkan jika mereka berubah menjadi bentuk manusia, mereka tidak dapat menutupi roh naga yang begitu kuat. Mungkin ada masalah pada saat itu. Long Dayu sangat berhati-hati dan meminta mereka untuk kembali ke tanah rahasia kuno di kedalaman hutan belantara dan menunggu kabar darinya. Ketika aku memiliki pijakan yang kuat, meletakkan wilayah yang luas dan mendapatkan identitas dengan sumber, aku akan menjemputmu. Long Dayu pergi, mengepakkan sayapnya, menerobos penghalang suara dan pergi dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, dia membangun medan transmisi yang besar dan meninggalkan negara itu sebelum dia mulai bangkit. Namun, meskipun dia sangat berhati-hati dan berubah menjadi sosok manusia, terjadi kecelakaan pada hari yang sama. Apakah Noumenon seekor naga? Aku akan pergi. Itu hitam dan putih. Bukankah kamu Long Dayu? Di dunia evolusi, sama sekali tidak ada kekurangan makhluk yang berbakat. Ada yang menjadi mata surgawi, ada pula yang terlahir Long Dayu melarikan diri selama sehari. Dia benar-benar sengsara, menangis dan sengsara. Di luar imajinasinya, dia setuju untuk memurnikan hatinya di dunia manusia. Dia akhirnya tahu mengapa dia dikejar. Aku dianiaya. Berdiri di atas gunung, dia berteriak dengan marah ke kota yang jauh dan sekelompok orang yang terbang di atasnya. Namun, mata orang-orang itu seperti cahaya. Melihatnya seperti melihat setumpuk kitab suci dan setumpuk senjata emas induk. Belum lagi mata mereka, bahkan rambut mereka bersinar, dan mereka bersemangat seperti darah Phoenix yang berdetak kencang. Begitu Long Dayu melihat pemandangan itu, dia berbalik dan lari. Dia menangis sedih, aduh, naga kecil keluar dari hutan belantara dan membawa semua pot di dunia. Dia berteriak dengan seteguk darah di tenggorokannya. Itu sangat salah. Aku telah tertidur selama beberapa tahun dan bertahan selama beberapa tahun. Kali ini, aku akhirnya lahir dengan semangat tinggi, tetapi pada hari pertama, aku memiliki pot hitam besar di punggungku begitu aku muncul. Apakah ada alasannya? Apakah ada naga yang lebih pendek darinya dalam beberapa tahun terakhir? Dia berkata dengan marah, gelap sekali. Aku bersembunyi di semua jenis makam dan relik kuno. Aku tidak bisa melihat langit, tetapi hari ini masih ada pot dari langit. Tetapi siapa yang percaya? Setidaknya kelompok orang terakhir tidak mempercayainya dan mengejarnya sampai ke ujung jalan. Hati Long Dayu meneteskan darah. Dia menghabiskan beberapa jimat kosong yang rusak dalam satu hari. Akhirnya, dia melarikan diri dengan darah di tenggorokannya dan bersembunyi di pegunungan dan hutan. Dia tidak berani keluar untuk sementara waktu. Jidade, pamanmu. 2 hari kemudian, dia dengan hati-hati menyelidiki kebenaran dan melompat dengan marah. Mengenai alasan mengapa dia dicari, telah diketahui bahwa seseorang melakukan kejahatan di air terjun Peritongtian dengan pedang emas Ibu Tian Sue Singkong. Akibatnya, baskom kotoran diikatkan di kepalanya. Jangan pernah memikirkannya. Jidade, penjahat lain dari 2 buronan, adalah pelakunya. Mengapa Long Dayu akhirnya menjadi pelaku utama? Lihatlah hadiahnya. Meskipun Jidade juga dicari, hadiahnya kurang dari sebagian kecil darinya. Long Dayu sangat marah hingga dia muntah darah dan menggigil di sekujur tubuhnya. Itu adalah bencana tanpa provokasi. Aku datang ke dunia manusia untuk memurnikan hatiku. Dia masih gemetar dan tercekik oleh amarah, tetapi dia mencoba menghibur dirinya sendiri dan berkata, baiklah, bawalah periuk yang paling gelap dan murnikan hati yang terkuat. Namun, dia masih tidak mau. Dia membawa periuk hitam di sini dan dicari oleh seluruh matahari. Bagaimana dengan Tuan? Jidade yang penuh kebencian, bersin, Chu Feng bersin. Dia sedikit bersalah. Berapa banyak orang yang membicarakannya, mungkin itu adalah kebencian yang tak berujung. Setidaknya dia tahu bahwa roh jahat itu membencinya, dan dia mungkin ingin segera membunuhnya. Selain itu, Long Dayu muncul saat ini, hanya membawa panci hitam besar untuknya, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Chu Feng berpikir bahwa jika naga aneh itu tahu di mana dia berada, dia akan segera membunuhnya dan bertarung dengannya. Tetapi saya tidak bisa disalahkan. Orang-orang di seluruh matahari mengira Anda melakukannya,
dan saya tidak bersalah kepada Anda. Chu Feng benar-benar kurang percaya diri ketika mengucapkan kata-kata ini. Lao Gu mengungkap latar belakangnya dan berkata, mengapa Anda tidak segera mengklarifikasi dan memberitahu dunia luar bahwa Anda benar-benar melakukannya? Lao Gu, Anda memutar siku Anda keluar. Chu Feng menatapnya, penuh percaya diri, dan berkata, jika Anda ingin mengambil tanggung jawab besar dari surga, Anda harus bekerja keras terlebih dahulu. Ini adalah latihan terbaik untuknya. Ayo pergi dan kunjungi sungai dan gunung yang megah. Harimau Amur sekarang memiliki bibir merah dan gigi putih, kulit putih, alis dan mata yang indah, dan wajah putih kecil. Dia berkata, saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan saat berbicara dengan orang lain? Chu Feng melambaikan tangannya dan berkata, sementara Long Dayu dikejar dan dibunuh oleh orang-orang dari keluarga Mo, semua mata tertuju padanya. Ayo bunuh senjata kuda lainnya dan pergi ke wilayah keluarga Mo untuk bekerja demi tiket besar. Harimau Timur Laut menatap dan berkata, jika Long Dayu tahu, apakah dia akan gila? Semuanya ada di sini, aku telah membawa panci besar untukmu. Sekarang kamu harus menggunakannya sebagai perisai untuk membuat masalah. Apakah kita akan bersikap tidak baik? Apa yang kamu bicarakan? Ayo pergi. Chu Feng dan yang lainnya sedang dalam perjalanan lagi. Karena terakhir kali aku tiba-tiba menjarah tambang Dewa Mo, aku menuai panen yang sangat besar. Mineral-mineral itu benar-benar berharga. Semuanya adalah bahan pembantu untuk memurnikan Xiao Tiandan. Jika dia menemukan mineral lain, dia dapat membuka tungku untuk memurnikan dan mereproduksi Xiao Tiandan prasejarah. Di masa kelaparan di perbatasan, Holly memintanya untuk merebus tubuhnya dengan mineral. Pil besar yang terbuat dari sisa-sisa itu beratnya beberapa kilogram. Pil itu dikenal sebagai pil Xiao Tian duniawi, tetapi khasiatnya jauh lebih buruk daripada pil prasejarah. Hanya karena kurangnya berbagai bahan langka, sulit untuk mengumpulkannya di era ini, dan hanya dapat digantikan oleh mineral lain. Selama bertahun-tahun, Chu Feng telah mencari semua jenis bahan dan mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkannya. Jika dia mengumpulkannya dengan saksama dan memurnikan pil Xiao Tian dengan metode kuno, efeknya akan luar biasa. Di masa paceklik perbatasan, Chu Feng merebus tubuhnya dengan berbagai mineral selama 1 atau 2 tahun, yang tidak sebaik menelan Tiandan prasejarah kecil. Dengan cara ini, Chu Feng menggunakan sarana lapangannya dan di bawah perlindungan kaleng batu untuk berhasil menyelinap ke beberapa tambang kuno keluarga Mo lagi, yang merupakan tempat yang paling terpencil dan longgar. Ada 2 mineral lagi, yang keduanya sangat dibutuhkannya. Apa? Tambang Hei Silan dicuri. Ketika keluarga Mo mendapat berita itu, para raja tua menjadi marah. Bahkan, salah satu penguasa surgawi dari keluarga Mo menepuk meja dengan marah dan menghancurkan seluruh aula. Sungguh memalukan dirampok seperti ini. Terlebih lagi, mineral yang hilang itu tidak biasa. Magnolia hitam, mineral khusus, sangat langka. Itu adalah anggrek batu hitam. Dikatakan bahwa itu adalah tanaman, bukan mineral, dan dapat tumbuh dengan sendirinya. Sekarang, siras hitam di tambang kuno itu telah digali dan tidak dapat lagi diregenerasi. Mineral ini berguna bagi Raja Dewa dan Dewa Surgawi. Itu dapat memurnikan bubuk obat yang mereka butuhkan. Itu adalah bahan pembantu yang sangat langka. Ah, tambang tanah Xianwang juga telah digali. Berita buruk itu datang satu demi satu, dan keluarga Mo marah. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Kedua tambang itu sudah kosong dan sepenuhnya dijarah. Keluarga Mo, aku peringatkan kalian bahwa tuduhan palsu seperti itu terhadapku akan berakibat fatal. Aku, Long Dayu, ingin membalas dendam. Setelah 2 hari berkultivasi, Long Dayu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Menurut maksudnya, keluarga Mo harus mengembalikan ketidakbersalahannya dan mencabut buronan. Jika tidak, itu akan memaksanya dan berjanji untuk membuat keluarga Mo menyesal. Chu Feng terdiam beberapa saat. Naga aneh itu benar-benar beruntung. Dia baru saja menyelesaikan penjarahan di sini. Naga aneh itu melompat keluar dan membuat pernyataan, yang sedikit tidak jelas. Benar saja, di dalam keluarga Mo, orang populer itu memukuli meja giok, mengguncang gua, dan meningkatkan jumlah hadiah sebagian besar dalam satu tarikan napas, hampir 2 kali lipat. Keluarga Mo tidak pernah menerima ancaman. Kamu berani merampok tambang ilahi kami dan mengintimidasi seperti ini. Tunggu sampai mati. Long Dayu begitu bodoh sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak,
aku akan tanda pagar Akeong%. Pada titik ini, dia bersembunyi. Dia benar-benar tidak berani berdiri untuk sementara waktu. Ketika dia mengetahui bahwa keluarga Mo telah dirampok, dia bertanya kepada langit tanpa kata-kata. Itu benar-benar lumpur kuning yang jatuh ke celananya. Aku tidak bisa mengatakannya. Meskipun kura-kura itu hidup lama, masih ada saat ketika ular itu menunggangi kabut dan akhirnya menjadi debu. Chu Feng menghela nafas. Dia sedang dalam perjalanannya, jauh ke timur, melintasi Cina Dongsheng, jauh ke dalam lautan yang tak berujung, mencari sebuah pulau. Boom! Lautnya luar biasa dan berombak. Hewan laut yang tidak dikenal melemparkan ombak yang memecah awan. Itu terlalu luar biasa. Aku tidak tahu apakah ada seorang evolusionis abadi di laut. Chu Feng bergumam. Pepatah lama, jangan bermimpi. Kamu akan mati cepat atau lambat. Tidak pernah ada makhluk evolusioner utama di matahari sejak segala zaman. Pak Tua, apakah ingatanmu dapat diandalkan? Apakah darahmu benar-benar ada di daerah ini? Harimau timur laut tidak bernama Laogu, tetapi sebaliknya. Dia sangat ingin menyingkirkan keledai itu dan berevolusi kembali menjadi harimau. Dia juga menginginkan darah harimau putih atau harimau hitam. Akan lebih baik jika dia bisa memiliki darah harimau liar yang berbeda. Jangan terburu-buru, itu ada di daerah ini. Jalan lama, dipaksa oleh permintaan harimau Amur, Chu Feng datang ke sini melintasi Dongsheng Shenzhou untuk menemukan pohon darah. Itu pohon yang aneh, buahnya melawan alam. Setelah memakannya, itu dapat membuat darah orang bermutasi, menggali beberapa gen yang tersembunyi di dalam tubuh dan memperkuat mereka sepenuhnya. Orang tua itu memperingatkan, saya katakan kepadamu, premisnya adalah bahwa leluhur fisikmu pernah memiliki jejak darah harimau, jika tidak, tidak ada gunanya memakan buah darah. Harimau timur laut menjadi bodoh ketika mendengarnya. Bagaimana keledai itu bisa memiliki darah harimau? Bukankah ini mempermainkan orang? Pepatah lama, kau tahu Wol. Pada zaman prasejarah, keluarga iblis merajalela di seluruh negeri. Pernikahan dan aliansi antara berbagai hewan buas bukanlah hal yang khusus. Mengapa makhluk berdarah murni semakin sedikit saat ini? Itu semua adalah awal yang buruk. Semakin harimau Siberia mendengarkan, semakin ia merasakannya, dan berkata, apakah kau ingin memberitahuku bahwa aku mungkin memiliki banyak leluhur yang berantakan, termasuk harimau, serigala, naga, dan harimau? Itu adalah bibrida. Orang tua itu mengangguk dan berkata, itulah yang dimaksud. Leluhur dari banyak hewan biasa mungkin sangat menonjol, belum lagi roh keledaimu yang dapat berubah bentuk dan kebijaksanaan. Leluhurmu seharusnya memiliki garis keturunan darah yang luar biasa. Apakah kau pikir aku memiliki darah burung abadi atau naga prasejarah? Harimau timur laut menatap wajahnya dan menginginkan darah yang lebih mendominasi. Tetaplah di sana. Apakah kau pikir darahmu yang berantakan dan tidak murni akan memiliki banyak leluhur yang hebat? Orang tua itu mencibir. Wajah harimau timur laut berubah menjadi hitam dan berkata, berhenti bicara. Semakin banyak darah bibrida terdengar, semakin terlihat seperti sedang mengumpat. Jangan kubur aku. Pulau berkabut, megah dan besar, tetapi semua jenis fragmen waktu beterbangan di sekitarnya, itu mengerikan. Itu terletak di kedalaman Laut Biru. Orang biasa tidak dapat menemukan tempat ini sama sekali. Setelah Laogu tiba di wilayah laut ini, dia terus menyimpulkan, dan akhirnya menemukan simpul ruang angkasa. Mereka menerobos masuk dengan Chu Feng. Kemudian saya melihat seluruh pulau besar, terjerat oleh fragmen waktu yang mengerikan. Laut biru tak terbatas, awan hitam bergulung, badai elektromagnetik padat, terjalin di atas pulau, dan badai hujan berdarah turun. Di pulau itu, tidak ada rumput dan merah tua. Ada banyak gunung yang tumbang, sungai yang terputus dan kering, terpencil dan terpencil. Ini adalah tempat rahasia. Jika orang-orang kuno tidak menemukan simpul ruang angkasa itu, mereka tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Chu Feng menghirup udara dingin. Ini bukan tempat yang sederhana. Bahkan jika dia dapat melewati tirai cahaya, di sekitar pulau yang diselimuti oleh pecahan waktu, bagian dalamnya juga sangat mengerikan dan sedikit menakutkan. Di mana ini? Harimau timur laut juga berambut, apakah menurutmu ini adalah tanah suci tempat buah darah dapat lahir? Buah seperti itu dapat mengubah hidupnya melawan langit. Orang tua itu mencibir dan akhirnya berkata bahwa ini dulunya adalah daerah terlarang. Itu terkenal di bawah sinar matahari,
tetapi akhirnya dikalahkan dan dihancurkan. Dalam pertempuran itu, setidaknya sepertiga dari Master Yang Jian tewas. Semuanya untuk meratakan daerah terlarang ini. Pepatah lama itu tidak mengejutkan. Hati Chu Feng bermartabat. Dia tidak mempercayainya, karena dia membuka matanya dan melihat ke dalam, dan langsung terpesona di dalam hatinya, apakah itu Kun Peng? Dia ragu. Di bawah awan hitam, selama badai elektromagnetik, di tengah hujan darah yang deras, ada raksasa di dekat gunung yang rusak, dikelilingi oleh petir hitam dan terjerat oleh busur listrik perak dan putih. Seekor burung raksasa, setengah ikan dan setengah peng, dalam keadaan kematian yang menyedihkan, penuh dengan luka, penutup tengkorak terangkat, dan bulu-bulu emasnya terbakar. Sampai sekarang, apinya belum padam. Ini masih pinggiran pulau. Jika melihat ke dalam, ada beberapa sosok yang mengerikan. Ada makhluk humanoid yang duduk di udara, tetapi pelipis mereka ditusuk oleh tombak perang merah dan bercahaya. Mereka berlumuran darah. Mereka mati di sana dan tidak jatuh ke tanah. Ini sedikit jahat. Ini menakutkan, orang tua. Bisik harimau Amur. Orang tua itu mendesah, saya tidak tahu berapa banyak master yang mati untuk meratakan tempat ini. Vitalitas Yang Jian sangat rusak, dan para master hampir mati. Ini adalah hasil dari bantuan daerah terlarang lainnya. Bantu orang-orang dan kuda Yang Jian untuk meratakan tempat ini bersama-sama. Jika tidak, tempat ini mungkin masih makmur hingga hari ini dan menakuti zaman kuno dan modern. Akhirnya rata dengan tanah. Ini adalah tempat yang bagus. Anda lihat, mayat yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat digunakan untuk memurnikan peralatan. Mata harimau timur laut panas, terkejut, dan bersemangat. Orang tua itu meremehkan dan berkata, jangan pikirkan itu. Jika kau mendapat setetes darah setelah mendarat di pulau itu, kau harus mencairkannya bersih. Selain itu, dia dengan sungguh-sungguh memberitahu bahwa ini adalah pulau yang dikunci diam-diam oleh kakak tertuanya, dan itu telah menjadi wilayah rahasia yang dikuasai oleh kakak tertuanya sendiri. Orang luar tidak dapat menemukannya sama sekali. Jika tidak ada barang antik, simpul spasial hampir tidak dapat ditemukan. Kakak tertuamu ikut berperang. Chu Feng bertanya. Tidak, ketika dia lahir, perang sudah berakhir selama bertahun-tahun. Lao Gu menggelengkan kepalanya. Pada awalnya, butuh banyak upaya bagi Li Fu untuk mengunci pulau itu dan mengambilnya sebagai miliknya. Itu menjadi taman belakangnya. Aku katakan padamu, buah darah itu sangat memberontak dan lebih mengerikan dari yang kau kira. Jika kau cukup beruntung, makhluk biasa dapat menciptakan darah yang aneh, apalagi yang kuat. Orang tua itu tampak serius. Ini adalah tempat untuk mengubah hidupnya melawan langit. Untuk sementara waktu, Chu Feng dan harimau timur laut tertahan. Tiba-tiba, suara nyanyian samar keluar melalui tirai cahaya yang dibentuk oleh pecahan waktu, yang menarik perhatian mereka bertiga, terutama Lao Gu. Tidak mungkin, disinilah kakak tertuaku dikurung. Siapa yang bisa menemukannya dan siapa yang bisa masuk? Tetapi kemudian, dia terkejut, gemetar, dan berbisik, aku tanda pagar. Aku telah bertemu dengan pria besar dan pria paling kejam. Orang gila, orang gila ada di sini. Karena, samar-samar, mereka melihat bahwa setumpuk kitab suci di pulau itu terbakar, berubah menjadi cahaya api. Khusus untuk memantulkan kehampaan, dan di atas cahaya api, ada sosok mengerikan yang duduk telanjang. Selama istirahat, saya tidak berani membaca pesan semua orang. Saya rasa saya tidak terlalu puas dengan apa yang saya tulis baru-baru ini. Ketika saya mencari perasaan, saya ingin mengeluarkan surat cuti. Tetapi saya menemukan bahwa saya telah meminta cuti beberapa hari yang lalu, dan kemudian saya merasa bahwa saya akan dikritik oleh kata-kata dan kata-kata karena meminta cuti lagi. Lebih baik belajar dari Long Dayu dan mengambil inisiatif untuk membawa pot. Pikirkan tentang kerangka besar di baliknya Wu Gila. Ini adalah nama ajaib dengan energi yang mengerikan. Mengerikan sekali dia berani bertarung dengan Li Heng selama 800 ronde. Dan mereka melihatnya di sini. Bisikan seperti ini di zaman kuno membuat pori-pori dingin Chu Feng terbuka dan mengisinya dengan udara dingin. Dingin dan menggigit. Pesan seperti ini menakutkan. Sekarang dengan bibir merah dan gigi putih, harimau timur laut itu bahkan lebih menarik. Dia hampir ingin berbalik dan melarikan diri. Begitu dia bersemangat, sepasang telinga keledai besar muncul dan kata-katanya tergagap. Gu tua, jangan menakut-nakuti orang. Sulit untuk menentukan apakah seorang maniak wanita akan hidup atau mati. Aku tidak tahu harus diam di mana.
Bagaimana dia bisa datang ke halaman belakang, saudaramu? Orang tua itu gemetar di dalam hatinya dan kulit kepalanya kaku. Dia berkata, saya harap itu bukan dia, tetapi itu benar-benar dia. Saya tidak bisa melupakan penampilan jahat dan gila itu sepanjang hidup saya. Sebagian besar hidup kita akan dijelaskan di sini. Di pulau itu, badai elektromagnetik melonjak dan sangat menakutkan. Adegan itu seperti kiamat. Ditambah dengan hujan darah yang deras, sisa-sisa berbagai kunpeng dan longkue prasejarah ditampilkan atau digantung di kehampaan, aneh dan menakutkan. Orang di Lawu benar-benar berbeda dari apa yang dipikirkan Chu Feng. Dalam pemahamannya sebelumnya, ini seharusnya orang tua. Bagaimanapun, dia telah hidup lama. Dia gila tetapi mendominasi. Tetapi apa yang kita lihat sekarang adalah subversif. Jika dia berdiri, tingginya setidaknya sekitar 1,95 meter. Tubuh perunggunya bersinar, sangat maskulin, dan uratnya kuat dan mendominasi. Penampilannya paling banyak terlihat seperti usia 30-an. Wajahnya terpotong seperti pisau, dengan tepi dan sudut yang tajam. Alis pedangnya masuk ke pelipisnya, dan wajahnya berkilau perunggu. Pria itu duduk di udara kosong dengan mata tertutup, 3 kaki di atas tanah, tubuh bagian atasnya benar-benar telanjang, sangat kasar, dan seluruh tubuhnya memiliki napas yang liar. Terutama di bawahnya, tumpukan kitab suci terlalu jahat. Cahaya dan api yang menyala dengan simbol jalan besar tampaknya mendukungnya duduk di udara. Muda, aktif, dan energi, ditambah dengan serangkaian kata-kata seperti sombong, mengancam, jahat, tampan, berbahaya, menakutkan, dan menakutkan. Ini adalah kesan paling intuitif yang diberikannya kepada orang-orang. Lao Gu, bisakah kita melarikan diri? Harimau timur laut berbisik, apalagi yang bisa kita ragukan dalam menghadapi tunggul yang kejam ini? Hanya melarikan diri yang jauh. Berapa banyak orang yang berani menyentuh Li Heng di zaman ini kecuali dia terlahir kembali? Orang gila Wu masih hidup. Sulit untuk menolak di dunia. Beberapa makhluk berani menantang. Tidak bisa pergi. Orang gila ini duduk di pulau itu. Bahkan jika fragmen waktu mengisolasi napas kita, dia mungkin sudah merasakannya. Lao Gu menyeka keringat dinginnya dan sedikit putus asa. Tidak baik bertemu dengan siapapun, tetapi Anda akan bertemu orang gila. Dia menutup, matanya tertutup, bukankah seharusnya dia merasakannya? Harimau Amur curiga. Orang tua itu tertekan dan berkata, pada level itu, duduk di gerbang dapat menembus segalanya. Bahkan jika dia tidur di masa lalu, dia dapat membaca dan merasakan begitu ada sesuatu yang dekat. Kalau tidak, mengapa menghormatinya? Harimau timur laut menyesal dan merasa bahwa dia seharusnya tidak masuk. Tulang punggungnya dingin, tetapi dia tetap tidak menyerah. Dia berkata, bukankah ini halaman belakang saudaramu? Bukankah kamu mengatakan orang luar tidak dapat menemukannya sama sekali? Itu terlalu tidak dapat diandalkan. Orang tua itu menghela napas dan berkata, ya, orang lain tidak dapat menemukan simpul ruang di sini. Ini adalah ruang pribadi yang tertutup. Namun, ketika Anda bertemu dengan orang gila Wu, tidak mungkin. Dia telah berpartisipasi dalam alam. Jika Anda datang ke daerah ini dan mencarinya dengan hati Anda akan dapat mendeteksi dan membukanya. Ketika saya memikirkan pertarungan Li Fu dengan orang gila Wu pada tahun-tahun itu, saya melihat bahwa orang gila Wu sedang duduk di sini sekarang, dan kepala saya sebesar pertarungan untuk sementara waktu, yang jelas ditujukan padanya. Sebagian besar orang gila Wu mengincar departemen mereka, yang jelas-jelas mengambil alih wilayah dan memanen kebun belakang kakak tertuanya. Hanya sedikit orang di dunia yang dapat memeriksa dan menyeimbangkannya. Melihat situasi ini, saya benar-benar merasa tertindas. Andai saja kakak tertua saya masih hidup. Orang tua itu marah. Harta karun semacam ini dapat mengubah kehidupan melawan langit. Itu milik alam tertinggi. Akibatnya, itu dirampok oleh musuh. Lao Gu, jangan khawatir. Kurasa ada yang salah dengan si gila Wu. Itu bukan tubuh aslinya. Mata Chu Feng berubah menjadi 2 simbol emas, yang tampak jelas melalui mata emasnya. Hah, Lao Gu terkejut. Apakah ada perbedaan? Siapa yang bisa memasuki pulau itu kecuali si gila Wu dan kakak laki-lakinya? Hari ini, dia datang karena dia pikir guci Chu Feng dan sejumlah besar daging jiwa dapat dilindungi dan dapat menembus pecahan waktu luar. Kalau tidak, dia tidak akan merasa begitu sulit. Aku yakin itu adalah perwujudan Tao, bukan tubuh aslinya. Semakin Chu Feng menatap, semakin yakin dia bahwa dia bukan daging.
Kemudian Chu Feng memberitahu orang-orang kuno bahwa kitab suci yang terbakar sebenarnya hanya memiliki satu entitas nyata. Itu membalik halaman secara otomatis, dan setiap halaman berubah menjadi kitab suci kuno, yang ditumpuk untuk menunjukkan api jalan dan mengangkat simbol-simbol yang mengerikan. Apa? Apakah kamu yakin kamu benar? Tanya Lao Gu. Ini mencerminkan nilai mata emas. Bahkan pecahan waktu pun tidak dapat menghentikannya. Anda dapat melihat akar permasalahannya dan mencerminkan kebenaran di mata Anda. Aku yakin. Chu Feng mengangguk. Orang tua itu tampak berwibawa, kagum dan takut, dan berkata, tanpa diduga, orang Gila Wu telah mencapai level ini. Ini adalah situasi khusus yang dikatakan kakak laki-lakiku. Situasi khusus apa? Tanya harimau timur laut. Orang tua itu mendesah dan hatinya dingin. Kitab suci memadatkan sajak sejati dan mewujudkan tubuh Tao, yang merupakan hasil dari berkat jangka panjang dari kitab suci ini, dan kitab suci benar-benar mewujudkan keadaan tertentu dari orang Gila Wu. Situasi yang mengerikan dari yang tidak dapat diganggu-gugat. Orang tua itu berbisik bahwa dia benar-benar tersesat dan terkejut. Musuh telah melawan langit sampai ke titik ini. Apa yang dimaksud dengan yang tidak dapat diganggu-gugat dari semua kejahatan, yaitu, jalan seseorang stabil dan normal, selalu mempertahankan bentuknya sendiri, dan tidak akan tak terlukiskan setelah berevolusi ke tingkat tertentu. Yang kuat tahu bahwa begitu mereka memasuki atau sedikit mendekati tingkat kosmik, evolusi organisme tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang dapat memprediksi bentuk apa yang akan mereka dapatkan. Makhluk yang mendekati tingkat Daewo jarang terjadi di zaman kuno, dan semuanya berbeda. Tidak ada yang normal. Li Heng pernah berkata bahwa jalan evolusi yang benar adalah mengikuti jalannya sendiri tanpa menyimpang. Dalam proses mengejutkan langkah demi langkah, semua kekuatan jahat tidak menyerbu. Saat ini, orang Gila Wu tidak mengambil jalan yang salah. Mereka masih sangat benar dan masih dalam perjalanan ke atas. Lao Gu terkejut dan benar-benar terkejut. Kekuatan besar yang tak terlukiskan itu, apakah mereka bersedia menjadi seperti itu? Jelas tidak, tetapi saya tidak punya pilihan pada langkah itu. Saya harus berusaha keras. Ini menunjukkan bahwa ada penyimpangan dalam jalan mereka. Saya tidak tahu tingkat apa orang Gila Wu sekarang, tetapi setidaknya dia tidak salah, yang sangat mengerikan. Ini adalah kitab suci yang diturunkan oleh orang Gila Wu. Setelah berkahnya, dia dapat memanifestasikan tubuhnya untuk melindungi murid-murid di masa depan. Orang tua itu mengungkapkan kebenaran. Itu bukan orang Gila Wu, tetapi evolusionis dari departemen ini. Seseorang mendarat di pulau itu dan membuka jalan yang aman ke pulau itu dengan menggunakan kitab sucinya yang diberkati sepanjang tahun. Jangan pikirkan itu. Seseorang ingin datang ke sini untuk mencegat keberuntungan lagi. Ketika Lao Gu mengetahui kebenarannya, dia menjadi cemas. Ini adalah wilayah kakak tertuanya. Dia dengan hati-hati membudidayakan buah darah. Bagaimana dia bisa mentolerir para evolusionis dari garis keturunan Wu Matman untuk memetik buah persik di jalan? Jangan terburu-buru mendarat di pulau itu. Lihatlah sekeliling dulu. Selama tidak ada Tuhan di sini, aku lebih suka memecahkan peti mati dan bertarung dengannya sampai akhir. Tidak ada yang bisa memindahkan apa yang ditinggalkan kakak tertuaku. Mata lelaki tua itu merah. Dia mengucapkan kata-kata yang begitu kejam untuk pertama kalinya. Dia tidak ragu untuk memecahkan sarkofagus emas. Dia tidak lagi menghidupi dirinya sendiri. Dia harus dilahirkan lebih awal. Apakah kau punya jalan keluar? Harimau timur laut memiliki pandangan lurus. Bahkan jantung Chu Feng berdebar kencang. Jika Lao Gu bisa keluar, dia akan menjadi orang yang sangat berbahaya. Pepatah lama, kita akan membayar harga yang sangat mahal. Kita semua tahu akar dan dasarnya. Aliansi strategis, jangan menyakiti siapapun. Kali ini, kita akan bergandengan tangan untuk membunuh makhluk-makhluk di pulau itu. Dia tahu banyak rahasia Chu Feng. Dia menebak banyak tentang kekhususan toples itu. Bagaimanapun, dia melarikan diri bersama dan sangat menyadari keistimewaannya. Selain itu, ada banyak daging jiwa di toples itu. Saat menghadapi Chu Feng, dia merasa bahwa remaja itu terlalu jahat. Baiklah, aku harus bekerja sama. Chu Feng mengangguk. Tentu saja, dia harus waspada atau harus waspada. Mereka berjalan mengelilingi pulau itu. Pulau itu terlalu besar. Namun, setelah Chu Feng membuka mata emasnya, dia masih melihat sebagian kebenaran melalui tirai cahaya yang dibentuk oleh pecahan waktu. Ada orang-orang di pulau itu. Selain itu,
Ada 3 tumpukan kitab suci yang terbakar, membangun jalan yang aman menuju kedalaman pulau. Chu Feng tampak berwibawa. Dia telah melihat 3 tumpukan api, mendukung 3 orang gila Wu dan menahan penglihatan mengerikan di pulau itu. Gas darah yang dilepaskan oleh mayat Kunpeng dan residu kirin putih diblokir oleh kecemerlangan tubuh Tao orang gila Wu. Menjulang, ada cahaya khusus di kedalaman pulau, berkedip-kedip. Chu Feng memberitahu Lao Gu. Ya, itu pohon darah. Tidak lebih dari 3 di seluruh matahari, dan 2 lainnya mungkin mati. Ini adalah sesuatu yang dapat mengubah hidupmu melawan langit. Jangan percaya, bahkan jika kamu memiliki apa yang disebut darah Raja Manusia, kamu dapat membuatmu lebih jauh. Lao Gu memberitahu rahasia seperti itu bahwa buah itu efektif untuk Chu Feng. Itu juga sangat berguna bagiku. Chu Feng terkejut. Dia berpikir bahwa perjalanan ini hanya dapat mengubah darah harimau Amur. Tanpa diduga, dia mungkin juga mendapat manfaat darinya. Itu dapat membuat darah orang lebih jauh dan transformasi yang tidak dapat dijelaskan. Godaan lama. Pada saat yang sama, dia juga mengakui bahwa itu memiliki efek khusus pada dirinya sendiri. Dia juga ingin memurnikan dirinya dan membangkitkan beberapa darah yang mengerikan. Beberapa darah yang kuat mengandung banyak kode tentang evolusi, yang sangat penting bagi Anda dan saya. Jalan lama. Kemudian, sebelum Chu Feng mendarat di pulau itu, tampilan lama berubah, karena mereka melihat beberapa jejak di pinggiran pulau dan menemukan di mana orang-orang gila Wu masuk. Sialan, apakah ada orang-orang dari kakak laki-laki tertua saya yang terlibat? Dia terkejut dan marah. Ada keturunan Li Fu, yang mengatakan di zaman kuno, dan bahkan menyebutkan bahwa beruntung dia berjalan cepat di tahun-tahun itu, jika tidak, akan ada bencana yang tidak terduga. Dapat dilihat bahwa dia tidak berdamai dengan ahli waris Li Fu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa beberapa penerus Li dicurigai bersekongkol dengan orang gila Wu. Jangan khawatir, tidak harus ada kolusi. Mungkin juga keturunan kakak tertuamu ditangkap oleh orang gila Wu dan membocorkan beberapa metode. Lao Gu tidak berbicara. Dia menatap token gelap di tepi pulau, jatuh dalam meditasi, dan akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, tidak sesederhana itu. Dia merasa bahwa semuanya buruk dan ingin mendapatkan kekuatan yang kuat untuk segera membersihkan pintu. Ayo pergi ke pulau. Dia mendesak Chu Feng, takut darahnya akan dipukuli oleh orang lain. Dapat dilihat bahwa orang-orang itu telah datang sejak lama. Saya tidak tahu sudah berapa tahun mereka berada di sini, tetapi mereka seharusnya gagal. Kalau tidak, mereka seharusnya sudah pergi sejak lama. Lao Gu gila, karena dia yakin bahwa orang-orang dari garis keturunan kakak tertuanya terlibat. Ini berkolusi dengan keturunan musuh yang sudah mati, si gila Wu. Tidak tertahankan, di tepi pulau, sarkofagus emas bersinar dan kabut darah mengepul. Orang tua itu menggunakan metode rahasia khusus untuk menghubungi token hitam di dekat Laut Biru. Telah dipastikan bahwa ada fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan dan diaktifkan belum lama ini. Ini adalah salah satu kenang-kenangan kunci untuk memasuki pulau itu. Orang-orang yang bukan denyut nadi lili tidak dapat mengaktifkannya. Di luar pulau, tirai cahaya yang dibentuk oleh pecahan waktu sangat mengerikan. Itu menutupi seluruh pulau raksasa dan sangat berbahaya. Tanpa surat perintah Li, Anda tidak dapat memasuki pulau itu sama sekali. Menjijikkan, Lao Gu marah. Chu Feng menghibur dan berkata, jangan marah. Ini bukan lagi tahun-tahun prasejarah. Sebagian besar keturunan kakak tertua Anda hampir mati. Sekarang siapa yang mendapatkan warisan mungkin? Saya harap begitu. Lao Gu tidak marah. Kakak tertuanya, pahlawan I. Jika seseorang di departemen ini berkhianat dan berlindung pada orang gila Wu, itu akan menjadi konyol dan memalukan. Anak itu bergantung padamu. Kita harus masuk secara diam-diam. Kita tidak bisa masuk ke sini. Lao Gu berdiskusi dengan Chu Feng. Begitu token gelap diaktifkan lagi, orang-orang di dalam harus merasakan melalui tirai cahaya yang dibentuk oleh pecahan waktu. Bagus. Chu Feng mengangguk dan membawa Lao Gu dan harimau timur laut ke dalam toples batu, siap untuk menyeberang. Di dunia ini, secara teori tidak ada cara lain untuk mendarat di pulau itu, kecuali token Li Fu dan metamorfosis orang gila Wu. Rune waktu. Semacam itu terlihat tipis, tetapi sebenarnya mengerikan. Jika menyangkut kekuatan waktu, itu dapat dengan mudah memotong orang menjadi pecundang berambut putih. Bahkan jika Anda memiliki keterampilan hebat, Anda harus tetap bersikap rendah hati di sini. Jika generasi orang kuat yang terkenal datang,
Anda harus dicekik jika Anda berani menerobos. Di tangki batu yang disegel, Chu Feng dan harimau Amur merasakan jantung berdebar-debar yang tidak dapat dijelaskan. Tangki itu bergetar hebat, semuanya hanya karena mereka memulai. Setelah bersembunyi di tengah, Chu Feng mendesak toples dan langsung menembaknya ke dalam pecahan waktu. Jika diganti dengan benda lain, pasti akan hancur dan mencari kematian. Di area ini, bahkan harta karun yang dibuat oleh kaisar sendiri tidak dapat dibobol. Jika Anda berani masuk seperti ini, Anda pasti akan hancur menjadi bubuk. Pot batu itu menghadap langit dan tidak akan merusak dirinya sendiri. Mengerikan, wajah harimau Amur memucat. Bahkan di seberang toples, dia masih berdebar-debar, seolah-olah bencana besar telah datang. Pepatah lama mengatakan, berbagai kekuatan bertempur dan bekerja sama untuk meratakan daerah terlarang pada tahun-tahun itu. Mereka membayar harga yang sangat mahal. Sisa-sisa yang tertinggal tentu saja mengerikan. Boom! Sambil berbicara, guci batu itu bergetar untuk terakhir kalinya, kemudian menjadi stabil dan tidak lagi menderita kekuatan eksternal. Kami bergegas dan menaiki pulau itu. Chu Feng berkata, mereka berhasil. Dia dengan hati-hati membuka guci batu itu untuk memperlihatkan celah. Tentu saja, sebelum itu, dia ditutupi dengan tanah reinkarnasi untuk melindungi dirinya sendiri, karena pulau ini benar-benar bukan tempat yang baik. Benar saja, ketika mereka membuka guci itu, tubuh mereka bergetar dan cahaya jiwa mereka bergetar, seolah-olah mereka akan meledak. Pulau itu ditutupi dengan awan hitam, badai elektromagnetik yang pekat, dan hujan darah yang deras, mencekik para penindas. Mengerikan, jika kita tidak memiliki perlindungan harta karun, bahkan jika kita mendarat di pulau itu, kita akan berubah menjadi saus daging dalam sekejap. Roh jahat ini terlalu memberontak. Harimau Amur itu menggigil. Baik itu badai elektromagnetik atau hujan darah yang deras, semuanya mengerikan. Jika disentuh, pasti akan hancur. Chu Feng mencoba melemparkan senjata dewa. Hasilnya, senjata itu tiba-tiba berlubang dan terkorosi oleh hujan darah. Kemudian, cahaya elektromagnetik menyala dan berbunyi klik, dan pedang dewa itu hancur. Ini jadi, bahkan jika namanya telah dihapus dari matahari dan tidak ada lagi makhluk, itu masih bisa disebut zona terlarang kehidupan. Berapa banyak orang yang berani menginjaknya? Pada saat ini, setelah tutup toples batu membuka celah, tanah reinkarnasi yang menutupi tubuh mereka bersinar, dan bahkan sedikit berkilauan di sini. Lao Gu, apakah kamu mengenal pulau ini dan bagaimana cara menuju ke sana? Tanya Chu Feng. Tempat ini terlalu jahat, bahkan jika ada toples batu di tangannya untuk melindungi mereka, dia tidak punya dasar di hatinya. Dia takut jatuh ke dalam kematian secara tidak sengaja. Jangan terburu-buru, biarkan aku melihat siapa yang ada di pulau itu. Lao Gu membuka mulutnya. Jika ada dewa yang datang, tidak perlu bertarung. Akan lebih aman bagi mereka untuk mundur. Karena pihak lain dapat mendarat di pulau itu, tentu saja ada cukup ketergantungan, dan dia adalah dewa, bagaimana dia bisa menolak. Gumpalan gas darah keluar dari sarkofagus Tianjin dan terbang keluar dari toples batu yang tidak cukup tinggi. Namun, baru saat itulah ia terlepas, dan menguap kering. Pulau ini terlalu menakutkan, ini lebih baik daripada masa lalu. Saat ini, itu tidak cukup untuk mengembalikan ke tingkat harga tinggi raja. Dewa, mendekatlah dengan orang gila Wu. Runenya telah membuka area yang aman. Ayo mendekat, jalan lama. Harus dikatakan bahwa kitab suci yang dibawa oleh orang-orang yang seangkatan dengan orang gila Wu itu mengerikan. Kitab itu terbakar dan berputar, menawarkan sosok orang gila Wu, duduk di udara kosong dan membuka dunia. Di daerah itu, tidak ada badai elektromagnetik, tidak ada hujan darah, sangat sunyi. Lao Gu mencoba lagi, tetapi kali ini, setelah kabut darah memenuhi udara, ledakan itu bahkan lebih mengerikan. Itu langsung menyala dan berubah menjadi abu terbang. Sarkofagus Tianjin berguncang, dan lelaki tua itu mendengus, orang gila Wu terlalu tidak normal. Ini hanyalah kitab suci yang diberkatinya, jadi itu mungkin. Setelah banyak upaya untuk menjelajahi di dekatnya, Lao Gu menghirup sedikit sisa napas, memantulkan beberapa sosok dalam kabut darah, dan berspekulasi bahwa tidak ada Tuhan di sini. Chu Feng terkejut bahwa Lao Gu masih dapat menggunakan cara ini untuk mencari tahu kebenaran di jadi yang mengerikan dan daerah terlarang di mana semua dewa akan meleleh. Harus dikatakan bahwa orang-orang kuno itu hebat dan layak mendapatkan kekuatan prasejarah. Pergilah ke tengah pulau.
Jika mereka terlambat, aku khawatir mereka akan berhasil memetik buah darah. Setelah benda itu matang sekali, pohon induknya akan mengering selama bertahun-tahun. Chu Feng dan murid-muridnya berangkat dan berjalan melalui daerah hujan darah yang deras dengan bantuan kaleng batu dan tanah reinkarnasi. Tentu saja, mereka tidak berani memasuki daerah terang tempat orang gila Wu duduk. Jika kau benar-benar ingin masuk, kau harus menderita serangan yang mengerikan. Daerah terang ini terhubung menjadi satu, khususnya daerah yang panjang dan sempit, mengarah ke pusat pulau, yang telah menjadi jalan yang aman. Bahkan Chu Feng mengakui bahwa orang gila bela diri itu terlalu memberontak. Dia hanya memberikan beberapa kitab suci, yang dapat membuka tanah suci di Jedi dan menjaga keturunannya. Mereka terdiam sepanjang jalan, hati mereka terasa berat, mereka merasakan kengerian orang-orang besar yang sebenarnya. Mereka benar-benar ingin datang ke sini dan menutupi langit dengan satu tangan. Mesum, ini kerangka kunpeng yang asli. Bisakah kita mencabut beberapa bulu? Bahkan jika harimau Amur menurunkan persyaratannya dan tidak berani menyentuh daging dan darah, ia hanya ingin mengambil beberapa bulu, tetapi itu tidak realistis. Pepatah lama, jangan pikirkan itu. Semua makhluk di pulau ini mengandung ki jahat yang kuat. Tidak peduli darah atau bulu mereka akan mati jika menyentuhnya. Secara umum, tingkat kekuatan ketiganya terlalu rendah. Jangankan harimau Amur, bahkan sekarang harimau tua itu menerobos adat istiadat, ia tidak berani menggerakkan tubuh kunpeng. Ini sangat indah. Ini adalah kirin putih. Ini langka di dunia. Ini adalah salah satu binatang keberuntungan. Ia mati di sini. Harimau timur laut cemburu. Seekor unicorn seputih salju mati di depan, darah menodai bumi. Orang gila bela diri ini adalah seorang pria tua kecil. Chu Feng terkejut. Dalam perjalanan, dia secara alami melihat kitab suci terbakar, tetapi orang gila Wu yang 3 kaki di atas tanah itu kurus, kering, seperti Lei Gong. Perhatikan baik-baik, garis antara sudut mata dan ujung alis mirip dengan pria parubaya yang jahat dan mendominasi sebelumnya. Ini adalah kitab suci yang diberkatinya di berbagai periode dan diciptakan pada berbagai usia. Orang tua itu tampak bermartabat. Orang tua kecil yang kering itu sangat tua, lebih seperti orang gila Wu pada periode pertempuran dengan Li Fu. Harimau timur laut bertanya, jadi, orang gila Wu yang tinggi dengan tubuh bagian atas telanjang yang kita lihat tadi adalah perwujudan dari masa mudanya? Tidak harus. Bisa jadi seperti penampilannya di masa yang lebih tua. Orang tua itu mendesah. Tidak mungkin. Semakin dia hidup, semakin muda dia. Harimau timur laut terkejut. Orang tua itu cemas dan berkata, apa yang tidak mungkin? Semakin dia hidup, semakin kuat darahnya. Kalau begitu, generasi kakak tertuaku mungkin tidak dapat menekannya. Sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak pemandangan yang mengerikan. Jin Wu, yang meninggal dalam kematian yang kejam, memisahkan tubuhnya dan memercikkan darah ke Jedi. Dia tidak tahu hal tragis apa yang telah dialaminya. Kepalanya terpenggal, dan ada lubang cakar hitam yang menakutkan di alisnya. Otaknya telah mengalir keluar, dan sejauh ini belum mengering atau membusuk. Otaknya berwarna putih. Ini burung dewa, yang mati dengan sangat menyedihkan. Banyak dari makhluk-makhluk di pulau ini dibantai oleh roh tertentu sendirian. Di depan, ada banyak mayat yang mengambang di udara. Meskipun badai elektromagnetik, hujan darah dan guntur saling terkait, tetapi mayat-mayat itu tidak tenggelam dan tetap di sana sepanjang waktu. Ini adalah tubuh para evolusionis prasejarah. Mengapa mereka masih belum membusuk dan tidak dihancurkan oleh roh jahat di pulau itu? Chu Feng penuh dengan pertanyaan. Lao Gu menjelaskan, jangan pikirkan itu. Pulau ini adalah pintu yang jahat. Sebelum para ahli di seluruh dunia bersatu untuk menyerang tempat ini, jadi ini seperti ini. Ada banyak mayat tergeletak di mana-mana, yang tidak dapat mati dan tidak dapat mati. Mereka adalah barang rampasan dari mantan pemilik pulau. Mereka dikutuk. Mereka akan selalu menjadi pelayan mayat dan tidak dapat kembali menjadi debu. Mereka tidak dapat menyingkirkan keadaan yang mengerikan dan menyedihkan ini selamanya. Chu Feng ketakutan. Jadi master itu mengerikan. Jangan pernah pikirkan itu. Makhluk yang mati di sini semuanya adalah orang-orang kuat dari segala usia. Mereka secara paksa dipenjara sebagai pelayan mayat olehnya dan tidak dapat dilahirkan kembali selamanya. Ini adalah semacam penyiksaan. Harimau timur laut bergumam, setelah bertahun-tahun,
mengapa tubuh orang-orang kuat yang tewas dalam perang masih mempertahankan keadaan aslinya? Apakah pemilik pulau di sini masih hidup? Ketika mendengar kata-kata semacam ini, bukan hanya Angin Chu yang kagum, tetapi juga orang-orang tua itu menarik napas. Pada tahun-tahun itu, orang-orang kuat di seluruh matahari bergandengan tangan untuk menyerang di sini, tetapi sepertiga dari mereka hancur. Itu adalah malapetaka. Dalam pertempuran itu, ada hasil yang jelas, yang meratakan daerah terlarang, dan pemilik pulau itu meninggal. Hari ini, jika diumumkan bahwa makhluk itu mungkin tidak mati, itu mungkin akan menyebabkan kepanikan di matahari. Kurasa aku harus mati. Kalau tidak, kakak laki-lakiku tidak akan mengubah tempat ini menjadi halaman belakangnya. Jalan lama, tetapi ada sedikit goyangan. Tidak apa-apa, langit runtuh, dan ada yang tinggi di atas. Hari ini kita hanya datang untuk buah darah, terlepas dari yang lain. Jalan Harimau Timur Laut. Chu Feng juga mengangguk. Jika hal semacam ini terus berlanjut, itu hanya akan membuat kulit kepala orang mati rasa, yang bukan sesuatu yang dapat mereka pertimbangkan. Bahkan jika makhluk ini tidak mati, sebagian besar tidak dapat pulih dan bereproduksi. Jika tidak akan ada tempat bagi orang untuk mendarat di pulau itu. Jalan Chu Feng, kendalikan tangki batu dan bergerak maju dengan cepat. Sepanjang jalan, mereka melihat 4 tumpukan kitab suci, membakar rune jalan raya, menahan orang gila Wu dari waktu yang berbeda, dengan teror yang tak terbatas dan menekan kekosongan satu sisi. Disinilah kita. Saat mereka mendekati pusat pulau, mereka melihat beberapa makhluk, terutama pohon kuno yang terang menghasilkan beberapa buah dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu, pohon kuno buah darah makhluk-makhluk itu ada di sini menunggu buahnya matang. Akan ada pertempuran berdarah. Tak satu pun dari keempat makhluk itu adalah tunggul yang bagus. Seekor tengu tua berwarna putih keabu-abuan, sangat tua dan kurus, tetapi tak seorang pun akan meremehkannya. Itu adalah makhluk tingkat tertinggi dari Raja Dewa. Di sebelahnya, ada Trenggiling, yang berwarna emas dan berkilau. Itu seperti Tianlong kuno, tertidur di sini dengan darah. 2 lainnya berbentuk humanoid. Mereka tampak seperti teran, tetapi mereka tidak tahu asal-usul mereka yang sebenarnya. Mereka semua menatap pohon darah kuno, menunggu buah di pohon itu matang. Pohon darah kuno itu sangat hijau dengan cabang dan daun yang rimbun. Seluruhnya berwarna hijau dan hijau. Seolah-olah diukir dari jasper, mekar dengan kecemerlangan hijau suci. Tentu saja, buah yang paling mempesona adalah buah di atas. Benar-benar banyak, tidak kurang dari 100, semuanya seputih salju dan kristal, dan beberapa di antaranya memancarkan jejak kekacauan. Hal semacam ini bukanlah hal biasa pada pandangan pertama. Itu adalah harta karun yang langka. Begitu banyak buah, di luar dugaan Chu Feng, membuat Lao Gu terkejut. Bahkan dia tidak menyangka akan menghasilkan ratusan buah sekaligus. Namun, dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Meskipun ada banyak buah, mereka mewakili garis keturunan yang berbeda. Untuk semua jenis makhluk, tidak semua jenis buah dapat dimakan. Karena atribut yang berbeda, makan tanpa pandang bulu akan menyebabkan masalah besar. Chu Feng memperkirakan bahwa hanya ada satu jenis buah yang dapat membuat darah orang lain lebih jauh. Pohon buah darah kuno berwarna hijau. Kecemerlangannya sangat sakral. Itu membuka roh jahat dan menjadi tanah yang murni. Tidak ada kitab suci yang terbakar atau orang gila bela diri di sini. Di tengah pulau, ada daerah damai yang dibentuk oleh pohon buah darah kuno. Kelihatannya jauh lebih aman di sini daripada tempat tubuhnya terbaring. Chu Feng bersembunyi di dalam pot batu, di dalam roh jahat, di daerah tempat mayat-mayat itu terbaring. Mereka secara efektif menutupi napas mereka sendiri, terutama karena tanah reinkarnasi menutupi tubuh mereka. Lebih baik daripada keempat makhluk mengerikan itu tidak merasakannya. Ada terlalu banyak mayat di daerah ini, darah semua kelompok etnis mengalir, dan bau darah terlalu kuat. Chu Feng secara alami tidak terlalu dekat dengan mereka. Jika mereka benar-benar ingin diekspos, mereka tidak akan pernah mati satu sama lain. Lihat, buah yang memancarkan kabut kekacauan sekecil apapun di pohon darah adalah buah bebas atribut. Begitu matang, ia dapat membuat darah aslinya semakin merosot lagi. Lao Gu diam-diam memberitahuku, lebih dari 100 buah berwarna putih bersih dan berkilauan, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki sifat yang berbeda, dan hanya sedikit yang memiliki sutra kabut kekacauan. Inilah yang dibutuhkan Chu Feng.
Dia tidak menginginkan darah harimau putih atau tubuh naga. Darah teran miliknya sendiri sudah cukup. Jika dia mengambil buah tanpa atribut dan mendorong perubahan darahnya sendiri, itu akan luar biasa. Hembusan angin kencang bertiup, pohon-pohon kuno berdarah bergetar, dan buah-buah pohon bergetar. Daerah tempat pohon-pohon tua yang suci dan damai itu berada tidak lagi sunyi, tetapi malah mengeluarkan suara yang mengerikan. Wow, ada suara gemuruh yang nyata di beberapa buah raungan. Selain itu, buah-buah seputih salju itu mengeluarkan semburan suara harimau yang meraung, mengguncang bumi. Pada saat yang sama, beberapa urat khusus juga muncul pada buah-buah darah itu, samar-samar memantulkan wajah beberapa makhluk kuno. Harimau Amur itu terkejut, lalu gemetar karena kegembiraan. Dia berbisik, "Aku mendengarnya, aku melihatnya, ada buah-buah darah dari keluarga harimau." Alasan dia datang ke sini adalah untuk mengubah darahnya, bukan untuk menjadi esensi keledai, untuk melihat harapan. Kebetulan sekali, apakah buahnya akan segera matang? Chu Feng sedikit bersemangat. Dia berharap darahnya akan bermutasi lagi dan fisiknya pasti akan membaik lagi. Ini bukan kebetulan kita, tapi keempat makhluk ini berkorban di sini, yang mempercepat pematangan buah darah. Jalan lama, jika ingin berkorban, tentu saja Anda membutuhkan semua jenis bahan alami dan harta bumi, termasuk tulang jiwa yang kuat dari ras terkait. Ada campur tangan manusia di sini. Tunggu, mungkin akan matang dalam waktu kurang dari sebulan, atau bahkan lebih cepat. Lao Gu yakin, aku ingin menjadi harimau yang aneh. Harimau timur laut menyeringai bodoh. Dia benar-benar muak. Dia ditipu oleh keledai tua itu dalam reinkarnasi. Dia bereinkarnasi menjadi seekor keledai. Dia sangat senang. Dia berhubungan dengan Chu Feng dan berkata, "Saudaraku ditakdirkan untuk bertemu di bawah sinar matahari. Aku akan segera memulihkan tubuh asliku." Chu Feng juga memiliki aliran hangat di hatinya. Memikirkan semua jenis hal di dunia bawah, dia menyaksikan sapi kuning, sapi hitam besar, dan Ouyang Feng pergi di jalan satu persatu dan mati di jurang. Akhirnya, dia menyaksikan reinkarnasi mereka. Hatinya masam, manis dan pahit, dan rasanya sulit dimengerti. Selama dia bisa bertemu lagi di bawah sinar matahari, dia berharap pada hari reuni, dia berdoa agar orang-orang tidak mengalami kecelakaan, meskipun dia tahu itu sangat sulit. Tiba-tiba, di dekat guci batu, karya agung Guanghua, setumpuk kitab suci berderak dan membacanya secara otomatis, dan kemudian sesosok tiba-tiba muncul dan duduk di udara kosong. Tidak, baik Chu Feng dan Lao Gu menyadari bahwa semuanya buruk. Orang gila Wu muncul. Ada kitab suci yang diberkati, tetapi mereka tidak menemukannya. Chu Feng ingin menyegel pot batu itu pada awalnya, tetapi masih terlambat. Itu bukan tubuh kosong si gila Wu, tetapi cahaya dingin dari pisau. Sebagian dari cahaya pisau itu bergegas ke pot batu di sepanjang celah itu. Raungan, Gu tua terkejut dan marah. Mereka diam-diam menatap, tetapi mereka tidak menyadarinya. Itu terlalu berbahaya. Saya pikir kitab suci yang terbakar menunjukkan tubuh si gila Wu, yang juga merupakan pekerjaan makhluk rahasia. Kapan? Guci batu itu bergetar hebat dan terbelah oleh cahaya pisau. Tutupnya terbang keluar dan tidak bisa ditutup. Dan cahaya pisau yang mengerikan itu akan bertiup masuk. Pada saat kritis, Lao Gu bergegas melawan udara dan bertemu dengan cahaya pisau. Dalam suara yang memekakkan telinga, Lao Gu terbang keluar, tetapi dia ditekan oleh kitab suci yang terbakar, yang telah menekan sosok si gila Wu yang terbentuk. Namun, pada saat kritis, tutup guci batu itu terpengaruh oleh zaman kuno dan terbang miring. Itu menabrak kitab suci. Dengan suara keras, sosok si gila Wu menghilang. Kapan? Dengan kilatan cahaya pisau, sarkofagus Tianjin terbelah. Di dalam guci batu, ada sesuatu yang tragis. Harimau Amur terbelah menjadi dua bagian, dan darah menyembur keluar. Baru saja, bahkan jika lelaki tua itu bergegas keluar dan menghalangi cahaya pisau, sebagian cahaya pisau itu melintas. Bagaimanapun, tutup guci batu itu terguncang. Raungan, Chu Feng meraung. Dia hampir jatuh bersama Lao Gu pada saat yang sama dan memanggil buah tao dari kehidupan sebelumnya pada saat pertama. Kalau tidak, dia ditakdirkan untuk terbelah menjadi dua bagian. Namun, dia gagal membantu Harimau Amur menghalanginya. Sudah terlambat. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan pisau yang tiba-tiba hampir membunuh mereka semua. Harimau, Chu Feng meraung. Cahaya pisau yang mengerikan melintas.
Meskipun itu bukan serangan langsung pada harimau timur laut, itu hanya jejak gas pembunuh yang sedikit mengaduk, tetapi itu bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh harimau timur laut. Chu Feng gemetar dan takut akan kematiannya. Pada saat yang sama, Dao Guang datang lagi dan terbang ke Chu Feng. Pergi, ini adalah 7 mayat yang mengarah ke yang tertinggi. Lao Gu meraung. Chu Feng melihat bahwa darah di dalam toples terbang itu berwarna merah cerah. Dia tidak tahu bagaimana keadaan harimau timur laut itu. Matanya merah, dia marah dan meraung. Pada saat yang sama, guntur berkedip dan bergemuruh di luar langit. Apa yang sedang terjadi? Perampokan langit tidak mendarat untuk pertama kalinya. Pulau ini layak menjadi daerah terlarang di bawah sinar matahari. Itu terlalu istimewa. Pecahan waktu samar-samar menghalangi rahasia surga.